lagi berenang ke arah gua, dan itu posisi udah nggak jauh ya dari pantai ya, dari tempat dia berenang ke arah gua tuh udah nggak jauh. Gua penasaran si Ujang kemana. Gua naik ke tangga, itu gua buka dong. Pas gua buka, lu tau apa yang gua lihat dong? Gua ngeliat ada si Ujang. Ada sosok Ujang. Dia lagi kayak nunduk di pojok kamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng gue Aris. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak nih buat kalian semua yang udah mampir di video ini, dan yang pastinya udah support Dimensi Mistik sampai saat ini, yang udah subscribe, like, dan share setiap video-video terbaru dari Dimensi Mistik. Semoga kebaikan kalian semua pastinya dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini gue udah bersama dengan seorang narasumber. Narasumber gue ini akan menceritakan pengalaman horornya pada saat liburan kelulusan sekolah. Cerita ini akan dibawakan sama narasumber gue ini. Ada sedih dan ada horornya juga nih. Jadi narasumber gue ini kehilangan salah seorang sahabatnya saat liburan itu. Dan nanti biar lebih lengkapnya, biar narasumber gue aja menceritakan apa aja yang dialami sama narasumber gue ini. Jadi langsung aja kita sapa dan kenalan sama narasumber gue. Halo Bang Ref. Halo Bang Aris. Kabar sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bang, jadi kejadian yang lo alami ini Bang, pada tahun 2007 Itu salah seorang sahabat lo ini meninggal karena tenggelam ya Bang? iya. Ini sempat dinyatakan hilang dulu Bang sebelum meninggal. Dia sempat dinyatakan hilang beberapa hari sampai akhirnya diketemukan dalam keadaan meninggal. Akhirnya diketemukan dalam keadaan meninggal. Tapi bisa kita tahan dulu Bang. Oke, siap. Nah, jadi biar pada penasaran, sebelum gue lanjut ke ceritanya Bang Refdi ini, lagi-lagi gue mengingetin buat kalian, kalau kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik seperti Bang Refdi ini, kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik atau langsung mampir ke Instagram gue, nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Dukung terus channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami oleh narasumber gue kali ini. Yaudah, gue rasa cukup, nggak usah banyak berbahasa-basi lagi, langsung aja kita petik ceritanya. Ya, Bang Refdi bisa langsung dimulai nih Bang, gimana awal ceritanya nih Bang? Jadi gue dari awal lagi ya nih Bang. Jadi pada tahun 2007 itu yang dimana merupakan hari kelulusan sekolah gue Bang. Dan pihak sekolah mengadakan acara perpisahan yang dimana karena memang sekolah gue ini terbilang sekolah baru dan gue di situ juga angkatan pertama yang lulus. Nah, dari pihak sekolah mungkin biar ada kesan-kesannya kali ya, dia mengadakan acara perpisahan lah ke salah satu pantai daerah Banten. Nah, jadi sebelumnya gue juga mau cerita nih, di sekolah itu gue cuma deket sama 2 orang nih. Jadi gue sebutin aja yang namanya. Gue, Ujang, sama Widun. Nah, dari kelas 1 sampai kelas 3 ini ya gue paling ya sahabatan banget lah sama 3 orang ini, yang 2 orang ini. Bukannya yang lain juga nggak dekat ya Bang ya, cuman karena memang agak membatasi lah, karena memang banyak hal-hal yang bertolak belakang dari kita, dari segi ekonomi segala macam lah intinya. Nah, kita langsung masuk ke acara nih ya. Jadi pas pada hari H kita dijadwalin sama pihak sekolah buat berangkat jam 8. Jam 8 itu udah standby di sekolah, langsung berangkat. Nah, pada saat itu tuh gua berangkat pokoknya jam setengah 8 tuh gua udah nyampe TKP, udah nyampe sekolahan. Nah, disusul dengan si Midun sama si Ujang nih. Dia datang barengan. Dia datang kurang lebih jam 8 kurang berapa gitu. Gua udah mepet lah. Ya akhirnya mereka datang, gua sebat dulu ngobrol. Ya, itu semua tuh masih normal segala macam, nggak ada gelagat-gelagat kayak akan terjadi sesuatu nih gitu. Nah, ya karena berhubung semuanya udah pada datang kan, kita langsung di absen, masuk ke mobil, berangkat lah pada saat itu. Nah, di awal perjalanan nih semua normal nih Bang. Ya, di awal perjalanan semua normal, ya seperti pada umumnya lah ya, fun ya, karena kita kan pengen jalan-jalan ya. Udah gitu merupakan hari terakhir juga kita ketemu nih sama teman-teman yang selama 3 tahun kita barengan.
Nah di awal perjalanan normal, semua fun. Nah sampai ada satu momen ban bis yang gue tumpangin ini pecah bang. Pecah di tengah jalan. Pecah tengah jalan. Nah itu posisinya memang kalau gue ingat lagi nggak lama, gue udah mau nyampe ke pantai lah gitu kan. Gue udah mau sampai, itu ada trouble di ban mobil bis yang dimana kita harus berhenti dulu nih, berhenti, bannya dibenerin segala macem. Nah karena memang di bis gue ini nggak ada toilet umumnya, akhirnya gue berangkat lah ke bawah. Gue turun nih ke bawah dari bis bertiga nih, gue, Ujang sama si Midun. Karena gue bertiga ini sama-sama lagi nahan buang air kecil lah, udah kebelet parah. Nah kita turun berharap ada space nih buat kita buang air. Nah ternyata itu terbuka bang, jadi rumah warga juga nggak ada di situ. Jadi kayak lapang lah. tanah lapang, cuman rumput-rumput liar tuh agak tinggi tuh, sebetis lah kurang lebih. Nah cuman nggak ada space yang nutup banget nih. Kita search agak jauh dikit dari bis, itu tetap nggak ada cuman satu pohon gede bang. Itu gua nggak tahu itu namanya pohon apa. Nah ada yang kalau buat buang air kecil aman di situ ya, intinya nggak kelihatan lah dari bis, nggak kelihatan sama teman-teman. Nah cuman di sini nih gue agak riskan, gue udah ada pikiran negatif bang, karena secara langsung aja nih gue lihat di pohon kayaknya beda dari yang lain. Gue udah ada keraguan ya, terlebih gue dari keluarga ini memang dari kecil ya udah didoktrin kayak mitos-mitos dulu kalau pohon gede ini segala macam lah, mistis, mistisnya udah ini lah dari keluarga gue kental lah. Makanya gue langsung pikiran ke sana, udahlah gue tahan lah. Akhirnya gue di situ gue tahan. Nah si Midun pun sama, Midun ini lebih parnoan lagi dari gua. Nah dia juga ngelihatnya mungkin pemikiran dia sama juga, dia juga mengurungkan nih, dia gua tahan lah, biarin lah, ntar di tempat lah gua kencing. Nah cuman temen gua yang ini nih, si Ujang nih, dia memang agak keras kepala bang, dan mungkin momennya pada saat itu tuh dia udah bener-bener berat banget kali ya. Dia tetap lari ke belakang tuh pohon, biar dia kencing lah di sana. Nah selesai dia kencing, ya kita kan masih nungguin nih. Yuk balik langsung, ayo. Dia masih jalan tuh bareng sama gua. Nah cuman dari situ tuh udah ada sedikit kejanggalan bang. Yang tadinya ekspresinya biasa ya, maksudnya kayak orang habis buang air kecil lega kan. Ya biasa lagi, normal, seger, kayak pucat. Nah ini kayak kelihatan pucat bang. Oh ekspresinya udah beda dari Ekspresinya udah beda. si Ujang ini. Nah gua masih belum berpikir macam-macam, gua mikir ya entah dia kenapa kan, masih positif lah. Kita balik ke bis, nggak lama dari itu juga bis langsung selesai, bannya udah selesai diperbaiki, kita lanjut perjalanan. Nah dari perjalanan ban bocor ini makin ada keanehan nih bang. Si Ujang yang sebelumnya riang lah, bercanda, nah dia mulai diem aja, dia diem. Jadi dia nggak terlalu banyak ngomong lah, istilahnya kayak mungkin kalau gue bisa bilang kayak orang nahan muntah tapi nggak mau muntah, jadi kayak diem pucat mukanya gitu kan. Nah gue berpikirannya ini pucat kenapa, masuk angin atau memang mual karena bis kan. Cuman kalau mual karena bis nggak mungkin juga, karena dari perjalanan di sekolah sampai ke situ udah lumayan jauh bang. Dia normal-normal aja, nggak mabuk bis lah istilahnya. Gue coba tanya, dia jawab nggak apa-apa. Nah jadi di bis itu kan gua duduknya, bis ini kan ada yang seat 2, ada yang seat 3 ya. Nah gua di tempat yang seat 3 nih. Jadi gua di sebelah kanan, pojok kanan, si Midun di tengah, si Ujang di dekat jendela. Nah di situ tuh gua coba pancing terus, lalu kenapa ya kan lu masuk angin. Enggak, gua nggak apa-apa kata dia gitu kan. Si Midun pun teman gua nih, gua sempat dengar nih dia ngomong apa, cuma nggak terlalu jelas kan karena rame juga kan isi bis. Nah tapi yang gua dengar ya si Ujang nggak banyak omong, intinya dia mungkin jawabnya sama, nggak apa-apa ya. Terus gak lama berselang, nyampe lah kita ke TKP nih bang. Kita nyampe kurang lebih jam 1-an, jam 1 kurang lah. Turun bis, ya langsung kita makan siang dulu. Nah setelah makan siang, mulailah rundown acara ya, maksudnya kayak nih, jadi kan perpisahan sekolah perdana nih ya. Ya mungkin dari pihak sekolah pengen ada masukan dari murid segala macam. Nah itu acara formal tuh bang, kayak tukar kado, terus ngasih pesan dan kesan lah istilahnya ke pihak sekolah. Nah itu tuh
gue juga kan memang gue nggak lepas jauh ya dari mereka berdua nih ya. Gue sempat nanya lagi ke Ujang, Blay lu nggak apa-apa Blay, karena tuh mukanya nggak berubah bang, masih pucat, jadi kayak orang nahan sakit mungkin ya. Tapi setiap ditanya tuh dia nggak pernah ngejawab, jadi kayak diam aja bang. Dia diam dan ngejawab seperlunya, gue nggak apa-apa gitu kan. Gue sempet tekanin lagi, lu kenapa Blay? Lu kalau memang masuk angin ya udah sini gue bantu kerokin, kalau enggak kalau memang lu sakit gue pintain obat nih. Semua pihak sekolah kan pasti nyediain P3K bang ya. Nah dia jawab nggak apa-apa ya. Di situ gue juga ya bingung juga bang mau ngapain ya kan. Si Midun pun sama, sempet nyecar juga. Mungkin kalau si Midun berpikir nih dia kan terbuka sama gue, kali dia ngomong nih kenapa nih sama bang. Pada saat itu tuh si Ujang nggak terbuka, dia bilang nggak apa-apa ya kan. Makanya selesai acara tuh habis asar setelah selesai acara formal kita dikasih waktu tuh sampai jam 6 buat acara bebas. Nah yang dimana orang yang mau belanja ya belanja, yang mau main ya main, berenang ya berenang gitu. Jadi pokoknya ntar jam 6 mesti balik ke bis, kita berangkat pulang. Nah situ kan. Nah ya karena gue bertiga ini dari kalangan ekonomi yang menengah ke dasar ya bang ya istilahnya, jadi ini kita buat ongkos berangkat aja udah pas-pasan nih ya kan, apalagi buat belanja nih. Ya udahlah kita stay di situ ngobrol-ngobrol biasa dengan posisi ya Ujang yang memang masih kepada seperti awal itu, masih diem aja nih bang. Masih diem aja bang, jadi kayak orang mikirin sesuatu, kayak ngerasain sesuatu tapi nggak mau ngungkapin. Nah dari situ tuh yaudah kita ngobrol seperti biasa. Nah Ujang ngajakin melimpir, si Ujang ngajakin melimpir, ngomong tuh dia baru bang, kesana yuk. Dia nunjuk ke arah, jadi dari bibir pantai agak ke pojok, di intinya agak jauh dari rombongan lah bang, agak jauh dari rombongan. Nah bocah kenapa kata gue kan, di situ gue masih berpikir positif, oh mungkin bocah butuh Q-time nih, butuh apa namanya waktu nih buat ngobrol nih bareng-bareng nih, dia mungkin pengen sharing, pengen terbuka tentang apa yang lagi dia rasain. Ya kita geser, kita bangun, kita ke arah yang dia tuju, sampailah kita di tempat tujuan. Ya duduk lagi loh, kita duduk di pasir pantai gitu, ngobrol-ngobrol. Gue lebih banyaknya gue ngobrol sama Midun karena si Ujang ini masih diem aja. Nah gue kira dia ngajakin ke situ kan dia pengen terbuka nih, pengen ngutarain apa yang dia omongin. Enggak, jadi dia masih diem aja. Kayak gue kan banyak ngebahas masalah rencana ke depan sama si Midun. Lalu nanti ke depan gimana, mau kuliah apa mau kerja kan, karena kan kita lulus pasti ada rencana dong, ada tujuan kan ke depannya. Nah si Ujang ini pas gue tanya jawab tuh bang, cuman jadi intinya dia kayak berat buat ngomong, itu berat dia. Jadi kan si Ujang ini yang kita tahu dari awal dia memang tujuannya pengen pendidikan nih, pengen kuliah, cuman karena orang tuanya ekonominya kurang ya kan, nah mungkin dia nggak mau maksain, cuman tapi dia pembawaan itu kayak orang gimana ya, kayak ngomong enggak, jadi kayak ngejawab dia gimana lah ya kayak gini, tapi pandangan enggak ke kita bang, dia tetap ngebuang pandangan. Oh iya, kayak respon tapi terpaksa lagi. Iya kayak respon tapi terpaksa. Ya udah dari situ percakapan selesai ya, kita nyebat aja bang, nyebat sambil rebahan ya kan. Nah bocah tahu-tahu yang tadinya lagi rebahan juga bangun berdiri langsung buka celana. Tadi kan pakai celana boxer, langsung buka pakai boxer doang sambil ngomong berenang yuk. Dia ngajakin berenang. Ya gue kaget ya kan, gue kira memang kesini mau rebahan doang nih ya kan, ternyata dia ngajakin berenang. Nah gue udah ngelarang bang. Kenapa gue ngelarang? Ya karena di situ posisinya gue nggak bisa berenang, yang bisa berenang tuh si Ujang dan si Midun doang. Yang kedua ya gue malas bebenahnya bang, habis berenang kan mau nggak mau ganti baju, tapi karena lagi salin lagi ribet lah kata gue ya. Udah di sini aja lah, ribet lah. Jadi gak ada ngedengerin tuh bang. Dia tetap jalan, sautin sama Midun, ayo kata dia gitu. Nah, dua-duanya udah berdiri ya, gue kalah masa bang. Ya dah 2 lawan 1. Gue nggak mau lah ya. Gue nggak mau tuh bang ikut ya kan karena kalah masa juga bang ya, gue 2 lawan 1. Ya mau nggak mau ya gue ngikut lah, dan itu pun gue ngikut juga ditarik sama si Midun. Nah di situ Midun ngomong, ayo lu ikut, liatin gue nih siapa yang menang. Gue masih nggak ngerti tuh bang, gue masih nggak ngerti maksud dari percakapan ya, karena kan yang bangun duluan mereka berdua. Udah sempat jalan, gue di belakang, mundur lagi si Midun narik.
Nah ternyata mereka mau balapan berenang. Nah mereka mau balapan berenang karena memang mereka tahu gue nggak bisa berenang, ya gue disuruh jadi juri. Ya walaupun tadinya nih gue dipaksa berenang juga bang. Ayo berenang, tenang, gue pegangin ntar, gue ajarin gini alasan mereka. Cuman gue tahu karakter si Midun nih bang terlebih ya. Karena sebelumnya juga gue pernah diajak berenang, digendong, tau-tau dilepas nih, ya kan ditinggalin di tengah-tengah. Nah itu kan gue kelabakan, gue nggak mau tuh kayak gitu kejadian. Udah yuk, gue di pinggiran aja, gue ngeliatin lu aja pada. Nah akhirnya tuh sampai ke air nih, ke pantai ini, nunjuk nih si Midun, lo ya bambu. Jadi di tengah pantai itu kayak ada bambu ya, mungkin fungsinya buat membatas kali bang, gue nggak tahu, membatas kedalaman ya. Patokannya itu, nah pokoknya dari situ tuh ntar muter. Nah dari situ yang menang dulu, yang nyampe duluan dia yang menang. Ya gue iyain aja dah, atau gue, dah selalu dah, gue iyain aja, gue liatin gue gitu kan. Udah tuh, pernah waktu mereka berdua bang, mereka berdua berenang, ya gue ngeliatin mereka berenang juga bosan bang, bete banget gue ya nungguin. Ya gue sesekali ngeliat, ya akhirnya gue main air sendiri, gue nyari-nyari kerang gitu ya, gue nyari-nyari yang di dalam pasir lah, air lah. Nah pas posisi habis gali air nih, lagi main nyari-nyari kerang gini, gue sempat tengok-tengok ke mereka. Jadi gue lihat masih ada nih berdua nih, itu posisi belum nyampe ke tengah ya, belum nyampe ke bambu ya. Posisi udah hampir mau muter, tapi belum nyampe ke bambu. Nah pas gue balik lagi ke mainan gue nih di bawah nih, gue lagi ngorek-ngorek gini, gue ngedenger tuh bang suara minta tolong. Suara minta tolong. Tolong. Gue panik bang, siapa minta tolong? Gue langsung nengok ke arah mereka berdua. Nah itu pas gue nengok, yang gue lihat tinggal si Midun yang lagi berenang ke arah gue. Dan itu posisi udah nggak jauh ya dari pantai ya, dari tempat dia berenang ke arah gue tuh udah nggak jauh. Gue penasaran si Ujang kemana? Tapi di situ masih sempat berpikir positif nih bang. Dia kan jago berenang, mungkin dia berenangnya nggak kelihatan di atas. Ya lu masih berpikir kayak gitulah. Iya, dia masih berenang di bawah, lu mikirnya kan. Ya udah akhirnya pas Midun nyampe, ya biasa euforia lah. Menang kan gua, yes kata dia gitu kan. Ah, Blay, si Ujang mana? Gua gitu. Ada di belakang gua tadi, kalah kan dia. Kagak ada Blay, gua gituin. Tadi gua sempat denger orang minta tolong. Ah, bercanda lu kata dia ya kan. Ya udah tungguin aja kata si Midun. Kata si Midun nih, kita tungguin aja nih, bocah kan biasa ngeprank bang. Udah gitu kan jago berenang ya, kita nggak ada kepikiran lah kenapa di dia. Udah kita tungguin beberapa waktu, nggak nongol bang. Si Ujang ini nggak nimbul nimbul. Nah kita sempat ngeliat ke arah berenang, kita telinga-telingu, maksudnya bisa jadi dia habis berenang nih, ntar munculnya di mana gitu. Kita mikirnya gitu kan, nggak ada juga bang. Akhirnya gue pikir udah nggak logis nih, nggak mungkin ya bocah lama banget ya kan. Gue ngomong, Dun kita laporan Dun, gue ajakin ke laporan ke guru. Nah si Midun di situ kekeh bang, dia juga panik ya, dia pengen nyari sendiri, dia pengen masuk ke air lagi, pengen nyelam, pengen berenang lah, pengen nyari si Ujang. Gue bilang jangan, ini si Ujang belum ketemu, kalau lu juga kenapa-kenapa gue yang repot, gue gituin kan. Ya akhirnya gue tarik, gue langsung ngadep ke guru tuh bang, gue lari sama si Midun. Gue sampai ke rombongan yang dimana tuh di dekat bis itu ada 4 orang guru, kurang lebih 4 orang guru. Gue laporan, Pak, Ujang hilang gitu. Mereka masih nggak respon bang, dikiranya gue bercanda. Dikiranya gue bercanda, ya gue mencoba menjelaskan sedetail mungkin kan, gue kasih tahu mungkin karena mereka ngeliat gue berdua panik. Akhirnya percayalah mereka, ayo ini tadi di mana? Gue anterin ke TKP nih, tempat dia berenang nih berdua. Gue jelasin di sana. Ya udah akhirnya 2 guru sambil nginasin lu, nyebur juga berenang. Nah, gue disuruh nunggu nih berdua nih sama Midun nih, sama guru yang 2 ini sambil ngeliat ke sekitar. Si Midun pengen berenang juga, pengen bantu nyari bang, ditahan sama guru, nggak boleh. Dengan alasan keamanan juga lah ya, karena kan saat ini kita belum ketemu ya. Nah dari situ tuh kita nyari lumayan lama, sampai warga juga pada mungkin
karena sebagian dari kan kita di situ ada 4 orang guru sebelumnya sama gue berdua. Nah mungkin penasaran nih pada ngapain di sini kan, akhirnya pada melimpir tuh, warga juga pada ngeliatin, pada nanya kenapa, kita jelasin ada yang hilang nih si Ujang. Warga pada bantu tuh bang nyari. Nah kita nyari udah lumayan lama gak ketemu, kurang lebih mau maghrib itu udah lumayan agak gelap, kita ditarik mundur bang. Murid ditarik mundur disuruh pulang. Ya yang gue bilang tadi, kesepakatan dari pihak sekolah sama pihak bis jam 6 mesti balik. Udah di lokasi lah ya. Iya betul. Jadi jam 6 itu kita mesti udah pulang semua, udah arah balik. Nah, ya cuman karena di situ gue masih berat hati ninggalin. Ini sahabat gue, ini temen dekat gue. Gue mesti tahu kabar dan kondisinya seperti apa. Gue di situ ditarik balik sama guru. Nah, cuman nih guru cuman nyuruh gue balik doang. Nah, jadi dia nggak nganterin gue sampai ke bis kan. Ya murid yang lain pada ke bis semua kan. Gue melimpir bang ke situ bang. Itu kan di dekat situ tuh sebelah pinggirnya tuh banyak pohon-pohon gitu kan, pohon-pohon gede lah. Ya pohon-pohon kelapa gitu. Nah, gue coba ngumpet di situ bang berdua sama si Midun. Berharap gue nggak ketahuan dan mereka langsung pulang. Jadi biar gue bisa mantau terus nih keadaan temen gue gimana, ketemunya gimana apa enggaknya. Nah di situ, nah gue ngumpet lumayan, ya nggak terlalu lama juga, 5 menit 10 menitan lah. Tuh bis gue liatin nggak berangkat bang. Gue sambil mantau, berangkat kata gue. Turun lagi nih beberapa guru turun nyariin gue, jadi ternyata di bis itu di absen nama gue sama Midun nggak ada, makanya mereka nggak berangkat. Di situ dalam berarti, ya akhirnya nggak lama ketahuan juga tuh gue, dicari ketahuan, ditarik gue, Udah dia percaya aja sama kami kata dia, udah pihak sekolah insya Allah ngasih yang terbaik, dicari ini sampai ketemu nih teman lu kata dia. Ya udah dan berarti bang kita balik bang. Kita balik, nah, gue langsung masuk ke mobil, langsung jalan. Itu suasana jadi beda banget bang. Yang tadinya kita berangkat semua senang, fun, pada bercanda-bercanda, nyanyi-nyanyi, gitaran di mobil. Itu pas arah balik, hening semua. Berubah jadi haru lah ya. Jadi haru. Ya walaupun mereka nggak terlalu dekat juga sama si Ujang, ya, cuman kan teman dari kelas 1 sampai kelas 3 mungkin bang, ngerasa kehilangan ya. Nah di situ tuh, wah beda dah suasananya mas. Kita juga pada mikirin si Ujang kan. Apalagi gue di situ gue sering ngobrol sama dulu, gimana ya Ujang ya, kemana ya. Kemudian juga udah mulai agak kesel kan, udah agak depresi dia. Wah tahu nih bocah kemana sih, ada-ada aja kan. Cuma sendirilah. Nggak lama berselang lah, kurang lebih jam 10-an. Jadi jam 10-an kita nyampe ke sekolah. Nah karena lokasi dari sekolah ini ke rumah gua nggak terlalu jauh bang. Nah jadi gua, Midun, Ujang ini kita nyatu di sekolahan, cuma beda kampung nih bang nih. Kita beda kampung. Jadi gua balik ke rumah gua, si Midun balik ke rumahnya. Dia naik angkot kan kalau mau pulang. Nah gue di situ tuh dari sekolah ke rumah gue jalan bang. Nah di jalan itu gue kepikiran terus sama temen gue ini gimana keadaannya, udah ketemu belum? Ya kusut lah bang yang muka gue ya, banyak pikiran lah gue mikirin. Akhirnya sampai lah tuh bang gue di rumah. Nah yang dimana pas gue nyampe rumah ini, ya, keluarga gue memang kebiasaannya kalau malam ini kumpul bang di ruang tamu. Bokap, nyokap, gue, kakak sama adik gue nih kayak ngobrolin lah sehari ngapain aja. Nah posisi gue masuk rumah, bokap gue yang ngeliat duluan. Tegur lah gue, lah lu baru pulang jam segini? Iya gitu aja kan. Itu muka kenapa? Kata bokap gue gitu. Lu habis liburan bukan seneng, muka lu tekuk gitu. Gue di situ udah pusing bang, baru-baru mau ngejelasin, nanti gue mau ganti baju, gue mau fresh dulu lah istilahnya, gue capek banget kan. Ntar lah mandi dulu gue bilang. Yaudah kan dari situ tuh gue nggak hirauin, gue mandi, salin baju segala macem, makan dulu. Nah setelah itu baru tuh gue ke bokap gue ngobrol lah, kita gabung. Tanya, kenapa emang tadi lu berantem? Kata bokap gue gitu. Gue jelasin kronologisnya, si Ujang tenggelam tuh gitu. Kamu nggak percaya bang tadi ya bang, karena dia tahu gua sering bercanda di rumah. Aku nggak percaya, bercanda aja lu kata dia. Ya kali lulusan ada aja kayak gitu ya. Aku mikir gitu. Masih nggak percaya nih ya dengan kejadian yang lo alamin. Iya masih nggak percaya. Gue coba jelasin lagi,
Ya mungkin dia ngeliat muka gue sedih kali bang, yang ngeritainnya ya. Udah lu doain aja dah ketemu sehat, kata bokap gue gitu. Bokap gue langsung connect lah mungkin ya, karena ekspresi gue kayak gitu. Udah lu doa, lu sholat sama doain temen lu ketemu sehat ya. Udah iya kata bentar gitu. Gue coba ngobrol-ngobrol yang lain lah, berusaha ngeringanin pikiran gue. Ada yang manggil gue bang, Ref. Nah cuman pada pertama kali ini, pada saat pertama ini gue nggak dengar. Jadi yang denger kakak gue, bokap gue, sama nyokap gue. Adik gue nggak denger nih sama gue berdua. Dino temen lu ada yang manggil. Mikir bang, jam 11:30-an gue manggil. Ah salah dengar kali, ini nggak dengar gue gitu ya. Apaan nggak dengar? Itu tadi temen lu dimanggil. Nyokap gue nyautin. Ah nggak ada, itu nggak ada. Ya memang dari pas nyokap gue ngomong kayak gitu tuh, mereka bilangnya udah nggak ada yang manggil. Tadinya sempat ngomong ada yang manggil kan, 2 kali panggil. Nah di situ tuh gue udah ngambil pusing lah istilahnya. Mungkin salah dengar kali, tetangga kali lagi dipanggil. Nah ngobrol lagi nggak lama berselang, ada lagi yang manggil bang. Dan kali ini nih, gue satu keluarga dengar semua. Bokap gue, kakak gue, bokap gue, kakak gue, nyokap gue, sama adik gue pada dengar semua. No, temen lu nampar lagi. Bokap gue nyaut begitu. Oh iya, samperan. Gue mikir, anjir temen gue siapa yang nyamper jam segini ya kan? Nah, gue pas mau ngedeketin pintu, masih ada tuh bang suaranya. Suara panggilan itu masih ada yang nyebutin Masih nama lu ada. dia. Nah cuman pas gue mau pas udah dekat pintu itu kan suara makin jelas nih bang. Ref gitu. Gue penasaran, kayaknya gue kenal nih suara. Pas kedua kalinya gue tegesin lagi suara Ref. Fix, gue kenal bang sama jenis suara ini. Ini suaranya si Ujang. Suara dari si Ujang ini nih. Iya. Gue kenalin karakter suaranya dia, gue tahu karena gue biasa main sama dia, gue tahu dia kayak gimana. Di situ tuh gue ya berani nggak berani bang. Ya kan? Gue berani nggak berani karena mikir si Ujang kan belum ketemu. Tapi gue nggak tahu juga nih karena kan gue nggak ada alat komunikasi nih. Pikiran positif gue mungkin ini udah balik ketemu, mampir ke rumah gue nih. Positif tuh gue. Kecil lah gue buka pintu. Gue tengok-tengok nggak ada. Nggak ada sosok yang manggil lu nih. Nggak ada orang sama sekali bang. Sampai gue saking penasarannya, jadi kan rumah gue ya ada pagar yang kecil gitu di depan bang. Gue sampai keluar pagar, gue telingak-telinguk ke jalan raya, nggak ada orang sama sekali. Nah itu gue sempat nggak habis pikir sih bang, apaan sih ini atau berebut tuh gue masuk dalam rumah. Gue mulai panik tuh, gue masuk ke dalam rumah, bokap gue nanya siapa dia kan malam-malam. Nggak ada orang. Nah tadi yang manggil siapa? Ya kagak tahu, gue gituin aja kan, nggak ada dicari. Udah kayak di situ gue ngambil pusing, gue naik ke kamar langsung bang. Berpikiran kayaknya makin nggak karuan ini gue. Mungkin gue mikirnya faktor kecapean kali bang. Nah jadi rumah gue ini gue ngontrak di salah satu rumah di tingkat 2 lantai. Di atas 2 kamar, di bawah 2 kamar. Nah di atas kamar, di atas itu ada kamar gue sama kamar kakak. Dan toilet satu nih di bawah. Ya akhirnya gue naik lah, tidur lah ke kamar lah. Udah capek banget bang, pikiran gue gak karuan, gue kebayang-bayang temen gue terus. Ditambah gue tadi ngedengar suara, gue cari gak ada orangnya. Gue gak mau pusing, gue buru-buru tidur dah, walaupun susah banget tuh bang. Gue kali itu ngalamin banyak pikiran, tekanan, capek. Buat tidur tuh susah banget bang. Ya mungkin akhirnya gue ngebayangin, gue sebelum tidur tuh ngebayangin si Ujang ketemu sehat. Bervis ibaratnya kayak gue ngedoain lah secara langsung, gue lagi berharap Ada harapan lah ya. ada harapan. Nah sampai gue nggak tahu, intinya gue ketiduran bang. Ujung-ujungnya tuh gue ketiduran. Nah gue kebangun tuh jam 2:30. Jam 2:30 gue kebangun. Nah jadi kebiasaan gue ini memang gue pasti bangun malam nih. Cuma nggak tentu nih jamnya nih, karena pasti kebelet buangan kecil. Gue beseran bang malam. Nah di situ tuh ya toilet gua satu doang di lantai 1 dekat ruang tamu. Yaudahlah gua bawa lah, tapi juga gua nggak mikir macam-macam lah, gua masih berpikiran positif. Gua turun, gua masuk ke kamar mandi, gua selesai di kamar mandi. Gua pas mau keluar baru keingetan lagi bang gua sama suara yang tadi manggil gua.
Yang belum lama itu ya. Ya kayak sebelum gue masuk ke kamar kan gue lagi kumpul di ruang keluarga, ada suara yang manggil gue. Iya. Gue mikirnya ada lagi nggak ya, ada lagi nggak ya. Nah, itu gue panik tuh, gue mau keluar kamar mandi aja panik tuh gue. Udah amat, mau keluar, gue keset di depan kamar mandi, bener aja bang, suara itu lagi samar-samar Manggil nyebut-nyebut nama lu sama nih. gue. Nah cuman karena pengalaman sebelumnya gue cari nggak ada, Iya. di situ tuh gue panik, gue nggak mau nyamperin. Jadi gue berusaha bodo amat, gue nggak peduli, gue lari buru-buru naik ke kamar. Nah jadi sebelum gue turun ke bawah nih kamar gue tutup rapat bang. Iya. Jadi karena memang rumah gue tuh gak jauh dari rumah gue tuh banyak kebun, banyak nyamuk lah istilahnya. Biar gak banyak nyamuk gue tutup pintu. Gue naik ke tangga, pintu gue buka bang. Pas gue buka lu tau apa yang gue lihat bang? Iya. Gue ngeliat ada si Ujang, Ada sosok Ujang nih. ada sosok Ujang. Dia lagi kayak nunduk di pojok kamar gue. Iya. Itu gue juga gak habis pikir bang. Kata gue, ini beneran Ujang apa enggak nih? Iya. Cuman kan pintu rumah gue dikunci. Ujang belum ketahuan kabarnya seperti apa. Fixin gue halu, gue mikirnya, wah gue udah gak karuan di situ. Gue berusaha merem, gue masih megangin pintu tuh, gue merem, gue baca bacaan sebisa gue. Yang dimana tuh gue berharap setelah gue merem, gue baca doa sebisa gue, pas gue melek hilang, ya kan? Ternyata gak sesuai harapan bang. Pas gue merem nih, pas gue melek, ternyata si Ujang masih ada. Sosoknya masih ada nih. Masih ada. Gila ya. Dan masih di posisi yang sama, masih nunduk. Dan gue nggak ngeliat muka sama sekali. Gue di situ nggak pikir panjang, gue turun langsung ke kamar bokap gue. Gue di situ lari, ada tangga, untungnya nggak jatuh ya gue ya. Gue panik sebenarnya, gue panik karena perdana tuh bang gue ngalamin kayak gitu. Gue masuk ke kamar bokap gue, yang dimana bokap gue masih pada tidur nih sama nyokap gue. Ya gue nggak mau bangunin mereka kan. Di situ ada space, jadi di bawah kasur bokap gue tuh kayak ada kasur Palembang gitu kan, kecil lah buat rebahan bisa. Di situ gue ngambil bantal satu, gue tidur, gue tutupin muka gue. Gue panik, gue kebayang-bayang kan, itu tadi apaan, udah akhirnya sampai pada akhirnya gue ketiduran juga tuh. Gue ketiduran, pagi-pagi dibangunin sama bokap gue, dibangun kan, lu ngapain di sini? Bokap gue nanya, lu ngapain tidur di sini? Udah ada kamar sendiri, ngapain di sini ya kan, istilah gitu ya. Karena memang sebelumnya juga gue gak pernah masuk ke kamar bokap, ibaratnya apalagi sampai numpang tidur di situ ya, gue gak pernah. Nah di situ gue belum mau cerita, nggak apa-apa. Nah tipikal bokap gue ini orang yang kalau udah nanya, kalau dia dapetin jawaban yang nggak sesuai sama perasaan dia lebih mengedepankan perasaan lo. Nggak bakalan berhenti, tetap lu bakal dicecar. Jadi nanya terus nih karena penasaran mungkin. Nanya terus pokoknya. Di situ ya karena gue udah kesal juga kan, gue ditanyain terus ya gue to the point langsung. Semalam pak ngeliat Ujang, gila lu, kata bokap gue gitu kan. Nah temen lu kan katanya hilang, belum ada kabar, gimana bisa masuk ke rumah? Bokap gue kayak gitu. Nggak tahu, gue juga nggak tahu ya. Lu tidur nggak baca Bismillah kali, kata bokap gue gitu kan. Ya udah amat lah, gue udah nggak mikir panjang. Jadi daripada bokap gue dengerin bokap gue ceramah kan, pusing malah gue bangun pagi-pagi kan. Akhirnya karena udah terang juga bang, berani waktu gue masuk ke kamar juga itu masih agak panik ya gitu kan. Gue cek kanan kiri udah aman, baru gue tutup, gue tidur langsung tuh. Itu kan dari kamar gue tuh ada kayak kaca langsung ke matahari gitu kan. Yang di sana gue pikir mustahil lah setan tengah hari bolong kelihatan ya, panas sudah terang kelihatan ada dia kan. Gue lanjut tidur sebentar, terus gue bangun karena udah dibangunin kan, mungkin jadi nggak nyenyak lagi lah, tidur lah. Gue bangun jam 9:30-an, gue bantuin nyokap. Nah bokap gue ngomong ke nyokap nih, jadi bokap gue pagi pas mau berangkat kerja dipesanin sama bokap gue dapet telepon dari pihak sekolah, yang dimana tuh gue suruh datang ke sekolahan. Udah kata gue, ini jam berapa mah? Ntar jam 12 atau dia mungkin nunggu
pas sekolahnya istirahat lah ya mungkin, karena kan kelas 1 kelas 2 yang pada naik lagi itu kan masih aktivitas. Ya ntar kesana gitu, gue bantuin dulu nyokap segala macem. Nah jam 11-an gue berangkat tuh ke sekolahan. Gue masih berpikiran positif pada waktu itu bang. Gue mikirnya karena kan dari pas kejadian ini kan si Ujang hilang tenggelam ini kan, di situ di tempat kejadian ada gue sama Midun. Ya wajar lah kalau pihak sekolah pengen tahu klarifikasi dari gue seperti apa. Udah di situ berjalan, gue ada pikiran negatif. Nah pas gue mau nyampe sekolahan, jadi di depan sekolahan gue ini nih, sebelum gerbang sekolahan gue ada warung Madura gitu lah, warung gitu. Nah, ternyata Midun udah nyampe duluan bang. Ada si Midun, dia lagi sebat ya kan. Gue sempat nanya, lah lu dipanggil juga Dun? Gue kira gue doang. Gini lah gue dipanggil kan, kenapa ya? Ya gue jelasin lah, mungkin pihak sekolah minta klarifikasi kali gitu kan. Kemarin kan di tempat kejadian kan ada lu sama gue doang. Ya kali ya, cuman perasaan gue gak enak ya, kata si Midun gitu kan. Jadi dah, gue kebawa akhirnya sama dia bang. Lu ngomongin perasaan gak enak, gue jadi kepikiran negatif gitu kan, kenapa ya. Udah deh sebat dulu dah. Kenapa sebatan, udah bismillah tuh, yuk masuk bismillah aja kata gue. Gue masuk sama Midun, langsung ke arah ruang kepala sekolah bang. Pas gue masuk, udah nyampe ke depan pintu ruang kepala sekolah tuh, di situ kan kelihatan pintu dibuka. Nah di situ yang gue lihat tuh ada orang tuanya si Ujang, ibu sama bapaknya si Ujang ada di situ. Nah, ya gue mungkin ya, mereka juga pengen tahu kronologisnya kan. Gue masuk pintu, wah langsung dimaki-maki bang gue. Kepala sekolah belum ngomong apa-apa, gue belum nyampein apa-apa, orang tua Ujang nih, si bapaknya ya terlebih ya, langsung maki-maki gue, ngata-ngatain gue. Pokoknya intinya mereka tuh menuduh kalau si Ujang ini penyebabnya ya gue berdua ini sama si itu. Gue dituduh ngelakain anaknya lah. Ya di situ ya gue gak terima dong, kata gue ya enggak gitu pak, gue ngelak lah segala macam sampai gue mau dipukul. Bokapnya sampai mau main tangan kan, langsung dilarai sama kepala sekolah dia. Udah bapak tenang dulu. Ya kira bapaknya udah mulai adem, gue disuruh duduk, bokapnya sama nyokapnya, gue sama si Midun dipisah. Di situ dari pihak sekolah nyuruh bokapnya sabar, suruh dengerin dulu nih keterangan gue berdua. Nah gue jelasin tuh bang kronologisnya seperti apa ya, gue jelasin di situ. Nah dengan penjelasan gue itu pihak keluarganya Midun juga masih nggak terima bang, ternyata bang. Jadi mereka berpikiran mungkin ya lu alibi doang, Misalnya lu alasan aja lah. lu cuma alasan doang, intinya lu yang bikin anak gue celaka. Dia berpikiran kayak gitu. Sampai ditenangin lagi sama pihak sekolah, ini musibah, nggak ada yang orang yang pengen kena musibah ya. Nah di situ tuh udah mulai adem lah bokapnya. Cuman saat melihat muka gue sama si Midun nih, di setiap mata gue nih kayak orang penuh dendam, kayak amarahnya itu masih meledak-meledak. Tapi pas kepala sekolah ngomong itu, ini memang agak kalem, cuman tatapannya kayak tatapan orang wah parah kata gue. Kayak masih nggak terima lah. Masih nggak terima. Hilang anaknya yang nggak pulang ya. Iya gitu ya, dia nggak terima kan. Ya udah di situ tuh akhirnya orang tuanya Ujang cabut dulu kan. Gue di situ masih diajak ngobrol sama kepala sekolah. Ya udah doain aja si Ujang ketemu nih, karena kita sampai saat ini belum dapat kabar nih. Nah sedangkan proses pencarian masih dilakukan. Nah itu di situ tuh pihak sekolah sih gue nggak tahu ya bener apa enggak ya, katanya sih udah minta bantuan ke salah satu organisasi atau gimana gitu, gue nggak tahu sih intinya udah dapat bantuan lah buat nyari. Nah di situ tuh ya udah gue berharap dapat kabar terbaik bang intinya. Gue berharap temen gue ini ketemu, sahabat gue ini ketemu selamat. Mampir dulu tuh ke depan sekolah gue sama si Midun. Nah di situ tuh meledak tuh berdua tuh, tapi yang meledak duluan si Midun. Dia ngerasa nggak terima dibilang pembunuh bang. Ya, sebenarnya yang dituduh pembunuh kan gue berdua kan, karena posisi itu kan ada gue sama Midun kan. Si Midun nggak terima, wah anjing gue nggak terima nih. Ya kali gue dikatain ngelakain temen sendiri gini. Di situ gue berusaha nyabarin, sabar guys. Ya mungkin orang tua wajar kayak gitu kan, karena dia kehilangan anaknya kan. Mungkin kalau orang tua lu, ya lu yang hilang juga mungkin kayak gitu orang tua lu kan. Nah, udah mulai setelah
Gua gantian yang meledak. Iya. Gua nggak terima sama makian dari orang tua si Ujang yang ya pokoknya yang gue bilang kata-kata kasar itulah. Kata gua, orang tua gua nggak sampai segininya, orang tua gua nggak pernah dididik bilang kayak gini, jadi gua sekali dapat kata-kata yang kayak gitu kayak nusuk banget tuh. Lalu situ pulang lagi sama semua itu kan tadi lu bilang kayak gini-gini, udah sabarin aja. Udah jadi kata gua kita habisin rokok sebatang cabut tuh bang kira bisa. Nah gua sampai rumah ketemu nyokap nih, nyokap nanyain kenapa tadi panggil sekolah, ya gue jelasin lah, cuman minta klarifikasi doang kronologisnya seperti apa, gue jelasin gitu. Gue di situ tuh gue nggak ngebuka orang tuanya Ujang nuduh gue ngebunuh segala macem, nggak mau ngebuka sama sekali gue ke nyokap, karena apa, gue mikirnya kalau gue cerita sama nyokap pasti nyampe ke bokap nih bang, makanya di situ gue keep. Gue takutnya bokap gue naik darah, karena bokap gue memang tipikal orang yang temperamen lah. Dia kalau buat masalah keluarga, wah dia pasti ngebela banget selama posisinya bener ya. Itu gue jelasin seperti biasa. Yaudah tuh akhirnya gue bantu-bantu lagi, gue ngerjain yang lain sampai bokap pun pulang ya kan. Nah bokap pulang, gue benar segala macam, kumpul lagi lah kita nih, kumpul. Bokap mastiin nih bang, lu semalam kenapa? Jadi bokap ngulas yang semalam gua temuin itu, yang gua ngeliat si Ujang di sudut kamar gua itu. Emang lu bener ngeliat si Ujang? Kata dia. Ya, iya pak, ya ngapain juga kalau gua nggak, kalau bohong ya istilahnya bohong sampai sepanik itu buat apa juga, ya kan? Yaudah lu doain sono, kata bokap gua gitu, lu sholat doain sono, temen lu biar ketemu selamat ya kan? Mungkin dia minta didoain ya kan? Itu tuh ya karena memang ada tempat sholat nih di kamar bawah nih, dekat kamar bawah lah, ibaratnya kayak di sisi ruang tamu ya, gue sholat di situ kan biasanya kan, ya gue sholat lah dari situ, gue sholat, gue doain. Nah gue mikirnya wah tidur cepet kali ya biar nggak ada gangguan nih, gue mikirnya begitu bang. Gue masih agak panik juga sebenarnya, gue mau masuk ke kamar itu gue masih agak panik juga, cuman gue berpikirnya mumpung orang rumah masih pada bangun, gue tidur duluan, jadi kalau kenapa pun gue minta tolong masih pada enggak nih, nggak ada impuls nih. Udah selesai sholat, gue doain segala macam. Gue mikir gini juga, gue udah sholat, gue udah ngedoain, gue udah ngirim doa ke si Ujang semoga dia ketemu selamat, sehat, intinya seperti pada mulanya lah istilahnya. Udah, gue lanjut ke kamar, bismillah, tidur tuh bang, gue bang, bisa tuh bang, untungnya gue tidur cepet bang. Pada saat itu tuh gue tidur cepet, dan gue berharapnya tuh gue bangun pagi. Gue berharap bangun pagi supaya gue nggak nemuin hal-hal aneh lagi. Gue berharap bangun pagi. Nah ternyata gue kebangun udah mau azan subuh. Pada hari kedua ini gue kebangun udah mau azan subuh. Kenapa gue bilang udah mau azan subuh? Ya jadi di lingkungan gue tuh kalau udah mau masuk subuh tuh dia pasti ada intronya tuh bang, kayak sholawatan. Pokoknya sebelum masuk ke azan nih dia pasti udah start. Di situ gue masih ada sedikit kepikiran ya kan, kalau gue turun gue ngeri ntar pas balik lagi ada lagi nih. Sedangkan di situ tuh gue udah mulai nggak terlalu takut lah di kamar gue sendiri ya, gue udah nggak terlalu takut. Udah bismillah, lagi juga udah subuh. Yang gue tahu kan ya menurut cerita orang-orang ya bang ya, azan subuh tuh ya jin setan pada balik, ya udah nggak ada yang berkeliaran. Gue berpikir positif dari situ bang. Gue lanjut ke kamar mandi, turun dari tangga, gue ke kamar mandi. Selesai dari kamar mandi itu aman, nggak ada suara sama sekali, nggak ada kayak manggil itu. Nah di situ tuh gue mulai agak lega nih bang. Nah jadi sebelum gue turun ke kamar mandi nih bang, karena itu pintu gue tutup kan, sebelumnya di hari pertama kan pintu gue tutup rapat ya. Pas gue buka ada si Ujang, nah gue udah wanti-wanti bang, pintu gue buka setengah, gue buka sedikit, berharap pas gue masuk mau ngeliat pintu, jadi gue udah ngeliat dulu nih, kalau memang ada gue langsung kabur, kalau nggak ada ya udah ya kan selesai. Nah akhirnya tuh dari kamar mandi gue naik ke atas ke kamar gua, pas gua nyampe depan pintu aman tuh bang. Alhamdulillahnya pas gua nyampe depan pintu kamar gua, di sudut yang waktu itu gua ngeliat si Ujang pertama kali itu nggak ada, agak tenang dong. Wah apa bener emang karena udah mau subuh nih. Udahlah gua masuk lah, kan gua mau masuk kan pintu gua lebarin lagi. Pas pintu gua lebarin, buset bang, di situ langsung gemeteran gua bang. Jadi pas gue buka pintu, gue lebarin itu ada si Ujang di kasur.
Iya. Itu Ujang posisi tiduran cuman madep belakang, jadi kayak ngebelakangin gue ngeliat punggungan doang. Kenapa gue bisa bilang itu si Ujang? Gue tahu baju yang dia pakai. Baju terakhir kalian dia pakai nih. Baju terakhir kali yang dia pakai itu dia pakai baju putih, di belakangnya kayak ada tulisan gambar gitu, pakai celana pendek. Nah, celana pendek, cuman gue ngeliatnya lebih fokus ke baju. Itu gue nggak pikir panjang lagi, gue langsung lari ke kamar bokap gue bang. Gue udah nggak mikir, gue merem baca bismillah karena sebelumnya nggak ngefek ya kan yang gue lakuin itu. Gue panik, gue dorong pintu, gue lari ke bawah langsung, gue lari ke kamar bokap gue. Nah, pas gue buka kamar bokap gue, ternyata bokap gue udah bangun, dia lagi duduk di tempat tidur nih, ya kayak orang lagi tidur dulu lah, mau sholat mungkin ya, mau azan subuh. Kaget dong bokap gue buka pintu gedebak-gedebuk begitu kan, ditanya, lu kenapa? Gak apa-apa, gue masih nyembunyiin terus itu. Lu kenapa emang? Bokap gue gitu kan, kayak orang gila lu, kata dia, gedebak-gedebuk katanya. Dan baru gue jelasin terus itu, aduh Ujang di kamar, gue gituin kan. Ah gila lu, kata bokap gue gitu kan, ngaco lu, udah mau subuh ya kan, lagi juga temen lu kan belum ada kabarnya ya kan, kata bokap gue gitu kan. Ah gue udah bodo amat, gue udah mau dengerin bokap gue langsung mau istirahat. Maksudnya gue pengen ngumpet nih, gue masih deg-degan kan. Tarik gue sama bokap gue, ayo ikut, diajak ke kamar gue. Maksudnya bokap gue tuh mungkin mau meyakinkan gue nih supaya gue nggak takut, intinya tuh nggak ada, mungkin gue halusinasi atau gimana kan. Gue nggak mau bang, gue nolak ya karena yang gue lihat memang ngeri ada dia ya kan. Gue nggak mau, ditarik sama bokap gue, dipaksa gue naik ke atas ke kamar gue, suruh ngecek barang-barang. Mau nggak mau, tenaga bokap gue lebih kuat bang ya kan. Gue ditarik, gue ngikut aja lah, gue ngikut. Pas sampai kamar, pintu dilebarin lagi bokap gue kan, itu pas gue dorong mungkin agak mantul kan, dilebarin lagi bokap gue, dicek kamar gue, nggak ada. Sosok Ujang itu udah nggak ada. Udah nggak ada. Dan di situ bokap gue makin marah karena berpikiran, lu ngebohongin orang tua mulu, mungkin begitu kali. Gue nggak paham lah intinya, mana tuh lihat ada nggak ya kan. Lagi juga teman lu juga belum ada kabarnya ya kan. Lu udah berpikiran kayak gini aja, lu kesian temen lu, udah ngoceh-ngoceh lah. Udah nggak mau pikir panjang, udah bodo amat. Gue mau turun ke bawah tuh, mau ditarik lagi bokap gue, udah tidur sini. Gue suruh tidur di kamar gue ya karena gue belum langsung ngeliat si Ujang tiduran di kasur gue. Panik dong bang gue, ngapain juga gue tidur di situ lagi kan. Nggak mau gue, dipaksa bokap gue, bodo amat. Gue lepasin tangannya, gue lari ke kamar bokap gue lagi bang. Itu di situ tuh gue istirahat di kamar bokap gue. Bokap gue terserah udah terserah. Di situ tuh bokap gue udah mulai, pas gue udah mulai ke kamar mungkin udah agak tenang dia ya. Dia nyamperin gue lagi, yaudah ntar bapak tanyain sama temen bapak. Salah pak, gitu. Nah gue posisi udah mau tidur tuh, gue udah capek banget, kayak deg-degan parah loh. Itu gue nggak karuan lah pikiran gue. Satu, gue masih khawatir sama keadaan temen gue yang belum ada kabarnya. Kedua, gue dapet kejadian yang ya, sebenarnya nggak masuk akal sih gue, karena belum tentu juga temen gue ini meninggal ya kan. Tapi kok gue udah didatengin yang kayak sosoknya dia ini. Di situ bokap gue ngomong mau nanyain ke temennya, ya gue belum paham tuh di situ tuh. Gue berpikiran tanyain ke temennya, ya dalam tanda kutip mungkin ya orang bisa kali bang ya, gue gak paham sih dia, orang bisa mungkin. Ya udah terserah kata gue gitu. Gue lanjut tiduran. Ya udah tuh akhirnya bokap gue jalan kerja kan, di Bebenah, berangkat kerja cepet. Nah gue bangun jam 10, jam 9 setengah 10-an. Udah tuh akhirnya tuh gue bantuin nyokap lagi, gue bantuin nyokap gue tuh sebenarnya nggak mau ngambil pusing bang. Jadi nggak, kenapa lu semalam? Nggak apa-apa. Udah kalau nyokap gue udah udah dah, biarin dah. Lu mau ntar aja kalau mungkin ada waktunya lu cerita ya cerita, intinya nggak mau maksain, nggak kayak bokap bang. Udah gue bantuin nyokap seperti biasa. Nah jam 11-an nyokap gue ditelepon sama bokap. Jadi pihak sekolah ngabarin ke bokap, nah, kalau si Ujang ini udah ketemu bang. Iya, cuman yang sangat-sangat gua sayangkan ya, ketemu dalam keadaan meninggal. Jadi temen gue ini berhasil ditemuin, cuman dia udah nggak ada nyawanya bang. Di situ tuh gua kalut, udah benar-benar campur aduk perasaan gua, sedih, kecewa lah istilahnya. Kok bisa? Ini bocah kenapa? Ya kan?
yang sebelumnya kita udah banyak ngatur rencana lah buat kedepannya, lu mau kerja, lu mau kuliah ya kan. Ini tahu-tahu dia meninggal. Udah di situ tuh dikabarin ke nyokap, gue disuruh ngelawat. Intinya bokap gue pesen dia dulu datang sana ke rumahnya, istilahnya gitu lah. Nah di situ ada kebimbangan nih bang gue. Kenapa gue bilang perasaan gue campur aduk, sedih, kecewa, marah, yang nggak terima dengan keadaan. Tapi di sisi lain gue ada kekhawatiran juga bang. Karena sebelumnya kan gue tadi bilang ya, jadi yang di sekolahan orang tuanya Ujang maki-maki gue, yang nuduh gue penyebab kematian si Ujang sama si Midun itu. Gue mesti datang ke rumah mereka. Gue udah kacau. Di situ tuh gue udah mikir ntar gimana ya kan. Udah mikir negatif banget di situ pokoknya. Jadi kayak udah males banget, jadi kayak udah males, tapi di satu sisi gue pengen ngeliat temen gue buat terakhir kalinya. Ya udah kira di situ gue nenangin diri, gue selesain kerjaan rumah lah, bantuin nyokap. Gue nggak pikir panjang, udah gue jalan langsung ke rumah temen gue. Udah rapi, pokoknya intinya mau apapun yang terjadi gue harus melihat temen gue. Ya walaupun udah nggak bernyawa ya, gue pengen lihat kondisi terakhirnya. Udah kira gue berangkat, udah rapi, gue berangkat ke rumah teman gue nih yang kuliah nih. Kan dia kan jarang kuliah bang. Ya, gue berpikir pada saat itu tuh dia lagi nggak kuliah. Ternyata dia mau berangkat kuliah. Gue nyamper ke rumahnya, orangnya fleksibel bang, enak, solid sama temen. Lai, lu mau kuliah gitu? Ya, kenapa ya kamu? Ya kagak, gue kira nggak kuliah, gue minjem motor. Lah emang kenapa? Temen gue meninggal gitu. Udah dah, lu anterin gue kuliah dah. Motor lu bawa atau dia. Udah berarti ada akses dong gue kan gue nggak punya motor ya. Nah akhirnya diizinin lah tuh gue sama temen gue buat bawa motornya dia, dengan catatan gue anterin dia kuliah dulu nih. Ya akhirnya gue anterin dia kuliah. Di perjalanan gue antar kuliah, gue mikir gini bang, gue kalau datang ke rumah almarhum sendiri, gue nyari mati bang, sama dia gue nyari mati. Gimana caranya nih biar gue ada backup lah ya, karena kejadian ini gue alaminnya sama Midun. Inisiatif gue lari ke rumah Midun. Gue ke rumah Midun, akhirnya gue dari antar dia ke kampus, gue langsung ke rumahnya si Midun. Sampai sana tuh ternyata Midun udah dapat informasi yang dimana si Ujang ini diketemuin dengan keadaan meninggal. Karena di lingkungan rumahnya Midun ini ada salah satu teman kelas gue juga, sebutlah si A. Dia dapat informasi dari si A. Nah cuman kenapa pas gue datang si Midun juga belum berangkat ngelawat, kekhawatiran dia sama seperti apa yang gue rasain bang. Jadi yang bikin kita berat ngelangkah itu ya karena inget perlakuan orang tuanya waktu di sekolah. Dan kita dimaki-maki, dituduh pembunuh. Nah dia si Midun kepikiran di situ juga. Cuman kalau gue kan masih ada niatan yang penting gue ketemu sama teman gue. Cuman kalau si Midun ini modelnya kayak udah pasrah lah, gue gak mau cari mati lah itu, gue gak mau cari malu lah gitu. Gue yakinin lagi intinya ini temen lu, ini temen deket kita nih, jangan sampai kita nggak bisa melihat dia buat terakhir kalinya. Dari situ dia mungkin terenyuh ya bang ya. Udah temuin gue kata dia gitu. Dia tungguin, dia salin baju, berangkatlah kita ke rumah almarhum. Nah di perjalanan tuh gue ngobrol juga sama Midun. Lai, ntar kalau kayak gini, pokoknya ini negatifnya gue tuh gue sebutin semua ke dia. Pikiran negatif gue yang gue takutin tuh gue utarain semua ke Midun. Dan Midun pun mengiyakan, iya Rep, gimana ya? Udah bismillah aja lah. Toh dia teman kita, ya kan niat kita baik. Toh kita nggak ngelakuin apa-apa ya kan? Ya udah, sampai ke tempat tujuan di rumah almarhum ini, makin panik bang gue bang. Karena apa yang gue khawatirkan sedikit demi sedikit tuh kayak terrealisasi. Contoh kayak gue berpikiran nih di perjalanan rumahnya dia pasti rame, warga sekitar, teman sekolah, dari pihak sekolah, para guru, belum dari saudara-saudaranya. Dan pas gue sampai sana tuh bener bang, rame banget. Makin bingung gue, lanjutin gak ya? Udah nyampe sini sih repot tadi. Si Midun juga tadi ngajakin balik juga, cuma kata gue ya tanggung banget, udah nyampe sini kan. Ya udah akhirnya kita gas aja, gue
gue gas masuk ke rumah beliau, ke rumah almarhum ini. Nah pas gue mau masuk ke rumahnya nih, pas di terasnya ini nih, gue ketemu teman gue kan, teman-teman sekolah gue kan, yang ngobrol sebentar. Karena kan abis perpisahan sekolah itu kan gue libur tuh sampai nunggu ijazah turun. Gue di situ ngobrol sebentar. Nah yang dimana ternyata itu jadi bumerang buat gue bang. Saat gue ngobrol, ya gue nggak tahu ya. Mungkin posisi orang tuanya minum, terutama si bapaknya ini ada di dekat pintu. Ya. Mungkin nggak dengar suara gue kali ya. Dia keluar, habis bang gue. Yang gue takutin kejadian juga. Itu kata-kata kasar, tuduhan sebagai pembunuh, penyebab anaknya mati, itu udah keluar semua. Yang lebih parah lagi tuh disaksikan sama orang banyak bang. Teman sekolah gua, keluarganya dia, tetangganya dia. Itu di situ tuh gua udah nggak bisa nahan sabar, ya gua udah kepancing emosi bang. Gua dibikin malu di tempat umum lah istilahnya, di keramaian. Gua sama Midun cabut gua langsung dengan berat hati ya, walaupun gua kecewa banget bang. Gua baru ngeliat teman gua belum sempet ngeliat mukanya dia ya. Jadi pas gue lagi ngobrol di tempat sama teman gue ini, memang dari pintu nih kelihatan sedikit kayak lagi dipakein kain jarik, ditutupin kain jarik. Tapi gue belum ngelihat sama sekali karena ketutupan kan. Jadi berpikir gue ngobrol dulu nih. Ternyata yang gue dapetin ya kayak gitu. Gue naik darah, Midun emosi, cabut gue langsung. Udah nggak pikir panjang lagi bang. Udah kayak apaan sih nih? Udah amat cabut gitu. Emosi gue udah meledak gitu. Sepanjang jalan ke arah balik tuh gua, wah pokoknya ngoceh-ngoceh nggak jelas sama Midun berdua, kayak ngeluapin emosi lah istilahnya. Kali sampai segininya ya kan, jahat banget sih orang tuanya. Gua mau nengokin teman gua sendiri buat terakhir kali sampai nggak boleh. Ya udah akhirnya gua antar ke rumah Midun lagi. Gua ngeres di rumah Midun tuh bang akhirnya. Padahal sih sebenarnya ya kalau gua pikir-pikir lagi ya, gua bisa ngumpet-ngumpet. Intinya gua tahu lokasi tempat makamnya sih Ujang ini ya. Paling nggak gue tahu lah tempatnya. Setelah ya rombongan pergi gue bisa belakangan kan. Cuman ya mungkin karena udah kebawa emosi parah, gue tinggal bang. Gue cabut ke rumah Midun. Gue meledak di sana juga berdua. Ya udahlah akhirnya capek sendiri bang ya. Orang marah-marah ya berdua ya berarti capek sendiri kan. Dapat momen hening, gue ngerokok sambil ngerokok ya, sambil nahan emosi ya, sambil kepikiran sama apa yang udah gue alami. Ada inisiatif ya bang gua curhat sama Midun gua, Blay sini dah gua tanya. Tadi kan posisi gua agak jauh bang. Blay sini dah. Apa sih Rek? Blay lu ngalamin hal-hal aneh gak? Lu ngalamin gak sih? Maksud tuh gimana dah? Kata dia gitu kan. Dia masih belum paham tuh bang. Gua pancing lagi, gua digangguin Blay. Dia yang tadinya acuh sama gua mulai negesin bang, mulai nyimak lah gue. Lu ganggu gimana sih maksudnya? Gue ditemuin Blay sama Ujang begitu nih kan. Gue ditemuin sama si Ujang 2 kali gitu. 3 kali malah suara sama gue ini. Gue ceritain semua yang gue alamin. Ya udah akhirnya gue tanya balik ke dia kan. Dia juga sempet kayak percaya nggak percaya sih bang. Masa sih Blay gitu. Gue tanya balik, lu ngalamin apaan Blay? Di situ tuh dia sempet diem bang. Jadi nggak langsung respon pertanyaan gua kan. Ya pada umumnya kalau orang ditanya langsung jawab ya kalau memang sesuai dengan apa yang dialami ya. Dia di situ kayak mikir bang, nggak sih kan gua nggak ngalamin apa-apa kata dia gitu kan. Gua cuman dimimpiin sekali si Ujang datang ke mimpi gua minta tolong. Dia kayak gitu doang bang. Seriusan lu Blay? Iya Blay kata dia. Nah di situ tuh gua ada keraguan-raguan nih bang. Lu kalau memang bener cuma dimimpiin kayak ada yang sembunyiin Blay dalam hati gue ya. Gue nggak ngungkapin ke dia ya. Yaudah dah intinya gue udah ceritain apa yang gue alamin. Dia juga ngomong cuma dimimpiin. Nggak lama tuh dari situ tuh ya gue intinya kurang puas dengan jawaban dia kan. Masih gue doang yang diteror ya kan. Sedangkan yang gue tahu nih si Ujang ini kalau ada masalah apa-apa dia sering konsulnya ke si Midun bang. Sebenarnya lebih dekat ke Midun kalau buat cerita berbagi masalah gitu kan. Masa iya sih lu nggak digangguin kok sama gua, malah gua yang kena ya kan. Dari situ tuh gua cabut lah bang. Cabut ke rumah, gua balikin motor dulu ke tempat temen gua. Jadi temen gua udah ngomong sih balik sama temennya. Gua balikin motor temen gua pulang ke rumah.
Di situ tuh nyokap gue nanya ya, dimakamin di mana dia? Ya, gue jawabnya ya kayak orang bingung gimana sih bang ditanya kan? Ya, gue nggak tahu lokasinya di mana, tempatnya di mana, di pemakaman mana juga gue nggak tahu karena gue diusir sama keluarganya. Nah dari situ tuh gue ngebohong aja sama nyokap ya kan, udah di sana di makam sana. Nyokap nanya gimana kondisinya? Ya alhamdulillah masih utuh, normal katanya. Udah jangan lupa kirimin doa kata nyokap gue gitu bang. Udah gitu. Udah tuh gue bebenah ya kan, aktivitas lah, gue nonton TV, makan itu tuh sambil masih mikirin bang sebenarnya ya gue berusaha nutupin kekecewaan gue ya. Ya gue nggak mau kelihatan sama keluarga gue nggak mau lah mereka tahu. Intinya gue biar gue sendiri yang tahu nih perlakuan keluarganya si Ujang ke gue. Yang sebelumnya juga sebenarnya kan mereka sama gue juga udah deket bang. Gue nggak pernah tuh selama berteman sama Ujang ngeliat orang tuanya semarah itu sampai kayak gitu, gue nggak pernah. Udah kira gue aktivitas lagi di rumah. Nah pada kali ini nih bokap gue balik bang. Bokap gue balik cepet tuh jam 8, setengah 8 tuh udah di rumah dia. Kalau nggak salah jam setengah 8, jam 8an dia nyampe rumah. Nggak seperti biasanya nih bang bokap gue. Jadi bokap gue kan ya, biasanya kan enjoy ya Betawi bang, bercanda mulu lah, ibaratnya keluarga gue tuh bisa dibilang humoris lah, bercanda mulu. Nah dia pulang kerja gue tegur lah, pulang pak, nggak dijawab gue. Bokap gue kayak orang buru-buru gitu bang, kayak orang buru-buru gitu. Intinya kayak ada sesuatu yang terjadi nih, kayak ada sesuatu hal darurat nih pengen dia sampein atau yang lagi kejadian, gue nggak tahu lah pokoknya. Dia langsung masuk ke kamar mandi segala macam, udah selesai ambil minum, nyamperin gua. Bokap ngajak ngomong. Nah jadi di sini nih bokap ngejelasin. Jadi pas bokap nyampe tempat kerja kan ketemu nih sama temennya yang orang bisa itu bang. Bokap langsung nanya. Tuh kata bokap tuh, bokap nanya tuh masih pagi lah, pokoknya jam 8an lah. Pokoknya masih pagi dia nyampe, ketemu, ngobrol dulu tuh sama apa yang gua alami sama kejadian si Ujang ini. Di situ dijelasin sama temennya. Jadi Ujang ini bakal meninggal. Jadi temennya udah tahu. Udah doain aja, bentar lagi juga dimakamin, kata temennya ini. Nah, sedangkan bokap gua kan belum dapat info dari sekolahan. Bokap gua dapat info itu jam 11. Itu di jam 8 masih pagi lah intinya. Temennya udah infoin kayak gitu, udah doain aja, dan aku suruh doain, dia udah tenang di sana kata dia gitu. Bentar lagi juga dimakamin. Dan di situ dijelasin juga bang kenapa si Ujang sampai meninggal, penyebabnya lah. Nah di situ tuh ya sebenarnya kan gue nggak cerita panjang lebar ya sama bokap ya, kayak kronologis di pohon gede itu kencing. Nah ini temennya udah ngebaca sendiri bang. Nah itu bocah gara-gara kencing sembarangan. Nah jadi penghuni pohon ini nih nggak terima bang, tuh pohon dikencingin. Di situ dijelasin sama temennya bokap, penghuni pohon itu dia bentuknya kayak ular gede, cuman dia ada mahkotanya. Nah di situ tuh gua ya antara percaya nggak percaya sih bang. Ibaratnya ya masa iya cuma perkara kecil gara-gara kencing dibilang sembarangan sih ya enggak juga ya, karena memang udah nggak ada tempat lain ya, nggak ada akses lain ya, darurat lah istilahnya. Kok bisa sih sampai bikin temen gue sampai meninggal begini kan. Udah tuh di situ tuh gue udah masa bodoh sih, intinya temen gue udah dimakamin ya, semoga aja gue nggak dapet gangguan dan temen gue tenang di sana, walaupun masih berat perasaan gue bang buat ngelupain kejadian temen gue itu kan. Karena gue inget terus tuh kayak pas suara minta tolong itu tuh gue gila kebayang-bayang terus. Yaudah terus bokap juga pesan kan, yaudah yang penting doain kata dia. Nah bokap juga nanya dimakamin di mana. Ya, gue asal nyebut aja bang. Ya karena kan posisi gue pas dimakamin gue datang ke rumahnya juga udah diusir. Jadi lu nggak sempat ikut lah ya? Gue nggak sempat ikut, gue nggak tahu dimakamin di mana. Yeah. Di situ tuh gue asal nebak aja, oh di makam situ ya. Di dekat rumahnya dia ada pemakaman. Gue asal nyebut aja, padahal gue nggak tahu ada pemakaman di sebelah mana ya. Di situ gue asal nyebut. Ya udah kirimin doa aja kata bokap gitu kan. Nah di situ tuh ya udahlah selesai, gue ngobrol sama bokap segala macem.
tidur lah bang gua, tidur. Nah pada hari ketiga ini ya alhamdulillahnya bang, gua tidur bangun pagi. Gua bangun pagi jam 6:30 tuh gua bangun, nggak mendusin lagi nih kan, biasanya gua beser ya. Dan pada kali itu tuh gua bablas, gua nggak ngerti ya, mungkin kamu udah kecapean banget kali ya, udah maksimal capeknya. Gua bablas, gua bangun jam 6:30. Ya seperti biasa tuh gua nggak ngalamin bang, alhamdulillahnya hari itu tuh gua nggak dapet teror sama sekali. Di situ gua berpikir positif karena temen gua udah dimakamin, jadi hilang nih gangguan nih bang nih. Gue berharap seperti itu, dan memang di hari ketiga ini gue nggak ngalamin gangguan. Ya akhirnya gue bantuin nyokap seperti biasa ya kan, bebenah rumah, karena waktu itu kan gue masih belum ada kerjaan juga kan, masih nganggur kan, ijazah belum turun. Yaudah gue bantuin nyokap. Nah nyokap nyuruh ke warung nih bang, jadi beliin intinya kayak bumbu dapur lah, beli bumbu dapur. Ya, gue segan juga sih bang, males juga lah ibaratnya, masih pagi suruh keluaran ya kan. Dan warung yang ada di rumah gue ini ngelawatin tongkrongan gue. Gue sih berpikirnya ya bocah udah pada balik ya, maksudnya sebegadang-begadangnya teman-teman gue nih ya, kalau udah matahari udah mulai keluar udah pada cabut kan. Ya udahlah sini dah. Lagi juga kalau gue nolak ya gue ngeliat nyokap gue nyap-nyap doang bang, ya, lu udah belum kerja ya kan, males ya kan gitu kan. Udahlah sini dah, gue ambil, gue jalan ke warung. Nah, tongkrong gue emang sepi tuh bang. Nah, cuman pas gue lagi ngantri di warung, ada teman gue satu nih. Temen gue satu, dia mau beli rokok. Dia negor gue, apain lu? Ya kan? Rumah gue, gitu. Oh iya Blay, semalam temen lu kenapa kagak lu bukain pintu? Kata dia, ya kan? Temen gue yang mana? Yang biasa sama lu, kata dia gitu kan. Nah jadi ini si Ujang sama si Mido nih sering gue ajak ke tongkrongan apa? Dan gue pun sering diajak ke tongkrongannya dia juga. Nah di situ gue berusaha make sure dia, oh yang tinggi, gue kira si Midun, ya kan? Karena kan gue belum cerita juga ke teman-teman gue kalau si Ujang ini udah meninggal kan. Nah gue kira kan si Midun, yang tinggi lah ya, karena posisi Midun tuh lebih tinggi daripada gue sama si Ujang. Ujang itu lebih pendek, rambutnya keriting dia. Bukan lah yang satu lagi, di situ gue diem bang. Yang satu lagi berarti kan si Ujang. Jam berapa Blay? Jam 10-an lewat, jam 10-an kata dia, jam 10-an. Nah bocah diam aja di depan rumah lu, gua kira nungguin lu, ya kan, dikira nungguin gua. Teman gua sempat ngajak ngobrol bang, jadi diajakin interaksi sama teman gua. Blay, ketok aja ke pintunya, lu biasa kesini juga, ya kan. Lu ngapain Blay kesini, tumben banget malam, itu dikacangin bang teman gua dikacangin. Nah dan memang kata teman gua itu temen lu lagi sakit apa gimana sih, mukanya pucat bang, diem aja nggak ada reaksi sama sekali, diem di depan rumah gua. Nah ya udah akhirnya kata temen gua, gua bete, gua aja ngomong didiemin ya gua tinggal, kata dia gitu. Gua kira malu lagi berantem kali berdua, gua bawa kata dia, gua tinggal aja kata dia. Udah tuh itu tuh gua selesai di warung masih kepikiran bang, masih ada ternyata. Gua pikir gua udah nggak ngalamin gangguan, ya gua berharapnya kan Ujang udah tenang ya bang. Nah, ternyata masih ada, cuma temen gua yang lihat. Dan situ tuh gua lupa nanya detailnya, emang yang lu lihat dia pakai baju apa ini, gua nggak nanya tuh di situ. Yang gua tanya waktu itu tuh posisinya, gua cuma make sure bener si Ujang apa si Midun, itu doang. Udah kira gua pulang ke rumah, gua kasih belanjaan nyokap gua. Di situ tuh gua masih bertanya-tanya bang, kok masih ada ya? Kepikiran lah gua, apa gara-gara gua belum ke makamnya ya? Di situ tuh gua mikir panjang. Udah tuh gua ambil sikap, gua mesti ngawat ini gini, gua mesti jarah. Terus gua izin ke nyokap gua ke tempat teman gua, dan kebetulan temen gua juga lagi nggak ada mata kuliah, dia lagi libur hari itu. Gua pinjam motornya, gua samper Midun bang. Karena kan gua nggak tahu nih tempatnya di mana. Ya mungkin Midun tahu ya kan, dapat informasi. Nah gua ke rumah Midun, gua ajak Blay, ziarah yuk, kita belum ke tempat teman kita nih, gituin kan. Di mana Blay, gua ya kan nggak ngikut sama lu, kan kita diusir kata dia gitu. Di situ tuh gua mikir, oh iya si A ini kan rumahnya dekat dulu kata dia.
kan si A ngikut gue gitu. Karena pas gue ke tempat si almarhum ini, ke rumah duka, gue papasan sama si A. Berarti kan besar kemungkinan dia ngikut ke makam bang ya. Di situ gue prepare sama Midun prepare ganti baju, gue ke rumah A lah. Nah di situ si A ini ya mungkin apa bang ya, karena memang kita dari kelas 1 juga nggak terlalu dekat ya. Jadi kayak ngomong enggak gitu ngasih taunya ya kan. Nah di situ kayak ngomong enggak dia jelasin, oh soalnya di makam itu dia nyebutin satu makam, nama pemakaman, dia nyebutin patokannya, simpel banget bang. Gua sama Midun pun sampai nggak ngerti, kata gua anjir lampu banyak bos dari mana ya kan, itu mana kan, cuman dia kayak orang ogah-ogahan ngasih taunya. Di situ kan gua pengennya biar cepat aja bang, udah ikut gue bentar ya, ogah gua jagain rumah, nyokap gua pergi kata dia gitu, alasan lah intinya. Bete lah gua, udah deh jalan aja dulu, bismillah kata gua. Intinya udah tahu nama pemakaman ya bang. Ya udah tuh, gua jalan sama Midun tuh ke pemakaman tersebut. Nah, gua masuk pemakaman, gua nggak tahu ya bang ya, perasaan gua doang mungkin ya. Kayak gua tuh ada yang ngarahin bang. Kayak ada yang ngarahin, jadi kayak patokan gua tuh kayak kan dia ngomong. Nanti lu masuk pemakaman dari gapura ada lampu ini lampu jalan nomor 3 lah, ibarat lampu jalan ketiga, lu ngambil ke kiri nanti makam ada di sebelah kanan. Nah di situ tuh gue nggak tahu, oh jalan aja, oh ada lampu gue belok aja, gue nggak ngitung lagi bang, belok aja. Nah ternyata posisi makamnya ada di sebelah kiri. Beda nih manis tahu masih Beda. Dan gue langsung ketemu sama makamnya. Di situ tuh gue langsung sama si Midun, gue berdua turun, gue ngedoain. Tumpah semua tuh ibaratnya, kayak gua nangis, Midun nangis ya. Intinya kita ya kehilangan banget lah sosok si Ujang ini bang. Kita kehilangan sosok si Ujang, semua ibaratnya si Midun ngeluapin emosinya dia, ya lu kenapa sih Blay ya, kenapa lu kan katanya mau kuliah segala macam ini pokoknya meledak di situ dah. Terus lumayan lama kita di sana, udah mulai capek juga kali bang ya. Gue kira udah cukup lah intinya, gue berduka kayak gini, cabut Blay. Cabut sampai Midun, akhirnya gue cabut. Gue rumah Midun dulu nih, gue nganterin ke rumah Midun. Setelah di rumah Midun gue ngasok sebentar segala macam, cabut pulang tuh gue balikin motor, gue pulang. Nah gue lanjut di rumah tuh biasa tuh, seperti biasa. Udah tuh aktivitas mulai kembali normal, sampai beberapa hari pun alhamdulillah bang gue gak dapet teror bang. Positif dong gue, berarti ini bocah memang udah tenang nih, udah bahagia di sana nih. Sampai dapat momen nih temen gue ngajakin mancing bang, temen tongkrongan gue gabut ya kan, siang-siang nyamper ke rumah gue, ikut yuk kata dia. Ngapain? Mancing. Ya di situ tuh gue jujur aja bang, gue nggak hobi mancing, bukan gue banget istilahnya. Cuman gue pikir di sisi lain gue butuh refreshing nih. Masa sih gue mesti mendem rasa gue ini nih, maksud gue kayak ngerasa kehilangan tuh masih berat banget kan. Yaudah gue ikut, siapa aja emang, 3 tuh. Akhirnya gue sama gue ini berempat jadinya nih. Kita berangkat lah 2 motor, kita mancing ke salah satu danau nih daerah Tangerang, Danau Cipondoh lah bang. Kita mancing di sana gitu, nyari spot. Nah gue kan sebelumnya nggak pernah ikut mancing ya bang. Yang gue pikir kan kalau orang mancing ya seperti biasa, lu mancing mau mancing sambil ngobrol bercanda-bercanda kayak nongkrong biasa kan, pemikiran gue. Nah ternyata pas udah start nih temen gue semua fokus gue mancing bang. diem aja nih ya. Pada diem aja, pada fokus pada ngeliatin kail. Gue bete sendiri ya kan, gue mesti gimana nih, gue kan orang mau ngobrol bercanda lah, maksud gue ya biar itu refreshing. Kan udah tujuan awal gue pengen refreshing kan, bukan pengen ngeliatin pelampung gue ya kan. Nah pada diem aja, ya akhirnya gue ngikutin pola mereka lah. Coba deh, konsen bisa kali nih gue ya. Gue belum beberapa lama gue ngeliatin pelampung bang, gue fokus nih, mulai fokus ke pelampung. Itu kaget gue, bukan main bang. Yang gue lihat ya, itu ada tangan dari dalam air naik ke atas terus turun lagi kayak orang tenggelam. Itu wah perasaan gue agak karuan. Gue langsung bangun, gue teriak-teriak kan sama temen gue, Blay tolongin. Gue mikirnya kan ada orang tenggelam. Cuman secara pas gue udah sadar, gue lihat lagi itu akses nggak mungkin orang tau ada di tengah kan, mungkin mesti lewatin gue dulu kan. Nah karena gue nggak sadar, gue bilang Blay tolongin. Temen gue refleks narik gue langsung. Temen gue narik gue jatuh.
lu kenapa Blay? Itu Blay, tolongin Blay. Nah, tangan pelan-pelan mulai hilang tuh bang, masuk ke dalam air. Yang gue lihat kan air masih bergelombang gitu kan. Nah, tapi yang temen gue lihat itu air tenang bang. Jadi kayak halusinasi lu banget ya. Modelnya mungkin kayak halusinasi, cuman seingat gue ya, itu gue juga konsen ngeliatin pelampung belum lama bang. Jadi kemungkinan gue bengong tuh kecil. Jadi gue memang baru berusaha fokus, yang gue lihat ya itu tangan. Nah di situ tuh teman gue narik gue bilang minta tolong, tolongin orang ya kan, tangannya begitu kan. Gue ditarik minggir, gue diajak naik sama mereka. Di situ tuh gue beliin air bang sama mereka. Gue beliin air, minum gue. Istighfar Blay, gue gitu, kata temen gue gitu. Di situ gue mulai tenang. Lu lihat apaan? Kata temen gue gitu. Itu Blay tadi tangan tenggelam, lu kagak ngeliat gue gitu. Nah jelas banget, tolongin apa gue gitu. Itu gue masih sadar bang, posisi gue masih sadar. Wah nggak beres tuh PA, kata temen gue gitu kan. Emang lu kenapa sih Blay, kata dia kan. Di situ tuh gue mulai diem tuh bang, gue mulai diem. Wah temen gue maksa nih, emang lu ngalamin apaan Blay, kata dia. Lu bisa jadi kayak gini sih, temen gue juga heran bang, karena yang mereka tahu tuh gue humoris kan. Gue ceritain, akhirnya di situ kebuka bang semua. Jadi dari awal kejadian si temen gue ini, si Ujang ini tenggelam sampai meninggal, sampai gue diteror, gue nggak pernah cerita sama temen gue sama sekali. Sampai temen gue yang papasan sama Ujang lagi di depan rumah gue di situ gue nggak ngejelasin kalau si Ujang udah nggak ada. Gue berusaha ngekip ya. Di situ gue ceritain semua. Temen gue sampai gila, wah gila lu, nggak beres lu cabut lu. Sebalik gue langsung sama dia. Nah, kebetulan nih salah satu teman gue kan, kita berempat nih sama gue. Salah satu temen gue juga dia nggak hobi mancing bang, jadi cuma ikut-ikutan doang. Nah kebetulan mungkin dia juga bete, sebenarnya dia fokus itu juga fokus bete, cuma nggak mau ngomong kali ya. Sama gue aja, kata dia, cabut sama gue. Akhirnya gue balik berdua sama dia. Gue di jalan diajak ngobrol aja sama dia, intinya dia nggak mau ngeliat gue bengong bang, takutnya ya kayak tadi lagi mungkin ya, dianggap gue kayak ngeliat halusinasi gitu lah mungkin. Itu ngajak ngobrol, intinya gue jelasin ini ngobrol lah, ibaratnya dia masih ngulik ceritanya si Ujang nih kan, kenapa mereka gini. Wah parah itu, ada dia, intinya kok bisa ya, dia juga sampai penasaran kan. Baliklah gue ke rumah tuh, akhirnya diantarin ke rumah. Nah gue ngobrol sama bokap bang, ya intinya gue nggak ngebahas itu sih, gue mau ngobrolin masalah si Ujang ini sih intinya. Pak kira-kira mungkin gak sih gini ngebahas hal yang menurut gue tuh sebenarnya mustahil. Intinya dipatahin sama bokapnya, bisa aja gini. Di situ gue udah ngambil pusing sih bang, intinya gue udah datang ziarah ke rumah teman gue yang terakhir kalinya itu di makamnya. Gue udah berpikiran positif aja. Gue berusaha mindset gue nih, mungkin bener nih gue halu nih. Padahal kalau yang gue alami ya memang gue ngeliat itu tangan bang. Gue berusaha udah halu gue itu. Gue bikin seolah itu halu lah, biar gue nggak makin kepikiran kan sama temen gue. Udah tuh dari situ tuh gue sambil ngeplay kerjaan kan bang. Nah, alhamdulillahnya tuh nggak lama dari situ tuh gue dapet gawean bang. Gue dapet kerjaan. Nah, di situ tuh kerjaan gue nggak pakai ijazah dia, karena ijazah gue kan memang belum gue tebus. Ijazah udah turun, cuman gue belum tebus karena gue masih ada sangkutan di sana di sekolah. Gue diterima di salah satu butik tuh di daerah Bintaro. Gue kerja lah di sana. Nah di situ tuh alhamdulillah selama 6 bulan gue kerja tuh gue udah aman bang. Gue udah nggak ngalamin teror sama sekali. Ya pokoknya gue selalu ngirim doa nih. Gue sholat, gue ngirim doa. Gue selalu keingatan terus tuh sama temen gue sih dia. Gue ngirimin doa, ya pikir lah ya, udah tenang nih dia nih. Selama 6 bulan gue kerja sampai pada akhirnya tanda tangan kontrak, lanjut kan probation 6 bulan nih percobaan. Tanda tangan kontrak setahun gue nggak mau. Gue kerjanya monoton banget, begini banget ya kan, maksud gue kedepannya nih kurang nih ya, makanya gue udah gue resign aja. Setelah 6 bulan itu gue resign itu nganggur lagi dong, gue sambil nyari kerjaan lagi. Nah terus nggak lama, selang 3 hari dari gue resign, temen gue ngajakin jalan-jalan bang. Rep ikut yuk, kata dia. Mana? Kita ngecamp. Pemikiran gue bang ya, namanya orang ngecamp ya bang ya, nggak ke gunung, ke bukit. Itu karena memang gue yang biasa gue lihat kalau anak gunung kan ngecamp di atas gunung, kalau nggak di bukit ya kan. Gue pikir ke sana bang.
ayo dah, siapa aja mau bocah-bocah, kata dia gitu kan. Nah gue pikir bocah-bocah ini kan teman tongkrongan gue semua, makanya gue ayo aja kan, gue prepare, gue bawa tas seadanya, gue lari lah ke tongkrongan. Itu posisi malam tuh bang, jam udah mau jam 11-an, belum nyampe jam 11-an tuh malam, pokoknya gue lupa waktunya. Udah kira gue ke tongkrongan nih. Nah, pas gue nyampe ke tempat teman gue nih, yang tempat kumpulnya, titik kumpulnya, kok temen gue cuma beberapa orang doang bang, sisanya ini bocah-bocah yang gue nggak kenal. Iya. Jadi ceritanya gini, memang temen dari tongkrongan gue beberapa orang. Nah teman gue yang satu nih yang kuliah, dia ngajak teman-teman kampusnya. Jadi lebih dominan teman-teman kampusnya. Bete gue ya kan, itu mana kan, gue mau balik lagi tapi udah tanggung, udah bebenah ya kan. Di situ gue mikir lagi, apa gue ngajak Midun aja ya, biar nemenin gue juga nih, biar ngobrol asik kan, dia kan kenal juga sama temen gue. Blay, ada motor nganggur gak? Gue ajak temen gue dah, gue gituin kan. Siapa Ren? Midun, gue gituin kan. Oh temen yang kemarin, nah, kan si Midun tahu dia yang tinggi kan. Ajak aja, ya udah, emang dia ada di rumah. Ya gue coba dulu gitu. Seingat gue kan, gue sempat komunikasi tuh sama Midun beberapa waktu sebelumnya tuh. Dia masih nganggur, yang gue tahu ya, dia masih nganggur, dia belum ada kerjaan kan. Ya udah gue inisiatif, gue pinjam motor temen gue satu, gue jemput Midun waktu malam-malam bang. Gue jemput Midun malam-malam, gue samper, ada tuh dia bener di rumah bang. Dia ada di rumah, gue ajak lah, Blay ikut gue yuk. Mana Pep? Camp, gue bilang. Camp di mana? Yang ngecamp di mana sih Blay? Gue gitu aja ya kan. Aku juga nggak tahu bang ya. Ngecamp di mana sih Blay? Ya kagak, kata dia. Dia nolak tuh bang, dengan alasan nggak punya duit ya kan. Nah di situ dengan sombongnya, ya waktu itu kan gue baru resign kerja ya, duit masih megang bang. Itu karena gue masih punya pegangan lah, masih lumayan banyak. Udah Blay, tenang aja Blay, gue tanggung makan lu, rokok lu, gue tanggung semua lah, gue yang jamin, gue gitu nih, karena gue masih megang duit. Kagak percaya tuh dia. Lu mah tahu akal-akalan lu, kata dia gitu kan. Mana coba liat dompet lu. Nah waktu itu kan gue memang belum pakai ATM tuh bang, jadi sistem gaji di tempat kerja gue tuh cash waktu itu. Jadi memang masih megang cash tuh gue. Ini Blay, dia ngeliat duit bang ya kan. Oh iya ya, yakin lah dia, tambah yakin lah dia. Yaudah yuk, gue prepare, kata dia gitu kan. Udah di prepare segala macam, bawa tas ya kan. Jalan lah gue akhirnya, gue cabut dari rumah Midun, lari ke TKP nih, ke tempat gue ngumpul nih sama temen gue. Main tuh gue lama amat tuh, kata dia. Nih bocah nih dandan mulu, gue gituin aja kan. Udah yuk prepare, jalan tuh bang, malam itu juga jalan tuh. Jam 11 atau jam 12 gitu, pokoknya udah malam banget lah. Gue mikirnya, ya rada-rada gak logis juga sih bang ya, maksud gue. Lu mau nge-camp tengah malam ya kan. Perjalanan kita dari sini ke, contoh lah misalkan kayak daerah Bogor ya kan, lumayan jarak ya. Nyampe sana jam berapa ya kan. Camp di mana sih Blay? Udah ngikut aja lu, kata dia gitu kan. Gue dari perjalanan berangkat tuh gue gak dikasih tahu sama sekali bang. Yang dikasih tahu tuh cuman kita nge-camp udah gitu. Jadi berangkat. Nah sampailah nih bang gue ke tujuan bang. Dan tujuannya bener ternyata ke Tanjung Pasir. Nah sebelum masuk Tanjung Pasir kan masuk ke tempat parkir ya. Dia kayak ada pintu gapura gitu ya. Nah gue di situ tuh sempat diam dulu tuh bang. Rombongan udah pada ke parkiran duluan, gue di situ tuh masih ragu. Gue buat masuk aja tuh ragu banget. Diyakinin lagi tuh mau Midun. Udah Blay, bismillah, aman insya Allah. Kita kesini niatnya mau jalan-jalan ya kan, nggak macem-macem lah intinya. Ya udahlah, masuk lah, bismillah. Masuk ke dalam parkiran. Nyampe ke parkiran, ya udah nih, normal. Yang lain kan udah pada mulai jalan nih, rombongan mulai geser. Gue baru turun motor kan, gue kayak mau ngelangkah aja males banget bang. Berat, kayak gimana sih, dilema banget gue di situ tuh, bener-bener kayak balik aja kali ya di situ. Nah gue belum ngucap apa-apa, ditegur lagi gue sama Midun. Udah Blay, aman insyaallah, gas, kata dia gitu kan. Ayo ikut lo, bocor di jalan, kata dia. Udah dah, kata gue, gas, kata gue. Baru jalan beberapa langkah bang, gue dari parkiran pingsan gue kan pingsan, gue nggak sadar. Pokoknya intinya kalau kata temen gue nih, gue kerasukan. Nah, kita kembali ke gue pingsan ya. Nah, pokoknya pas setelah pingsan itu beberapa waktu gue sadar. Pokoknya yang gue ingat itu, gue diomelin aja.
Jadi gue diomelin. Jadi ada satu kayak penjaga warung di sekitar tuh, dia yang ngobatin gue mungkin ya, karena mungkin teman gue pada nggak ada yang bisa ngeluarin. Nah, ini orang ngebantuin ngeluarin. Gue di situ pas gue sadar ya kayak orang bangun tidur aja. Gimana sih bang? Yang gue ingat terakhir ya gue diparkir. Kok toto gue ada di sini dan gue disuruh pulang, bawa balik, langsung bawa balik kan, langsung bawa pulang kan tadi. Ya gue minta penjelasan, kenapa sih Blay? Gitu kan. Nggak boleh cabut. Ya si orang ini nyuruh gue buru-buru balik. Ya gue di situ pertanyaan gue belum terjawab. Ya gue udah disuruh balik, gue bingung bang ya kan. Udah akhirnya si Midun langsung ambil motor, gue langsung ditarik, langsung balik. Di situ kan gue ya kesal juga lah bang lah. Gue udah jauh-jauh datang mau ngikut refreshing lah, itu mana ngecamp. Gue tahu-tahu gue bangun kayak langsung diomelin suruh balik gue. Di situ gue tanya sama Midun kan, gue tanya, Blay gue kenapa gitu nih kan. Ntar gue ceritain kata dia kan. Nah di situ tuh Midun ngajak ngomong tapi ngalur ngidul bang. Intinya kan gue tetap nekenin, tadi gue kenapa? Iya. Di situ dia nggak jawab, udah ntar aja kita ngeres kata dia. Intinya ngejauh dulu dari tempat. Anjir makin penasaran gue ya kan. Gue paksa tanya, masih nggak dijawab juga. Ya udah bodo amat lah, dia ngomong gue kacangin tuh karena gue kesal ya kan. Gue nanya ya kan, bukan dijawab ke pertanyaan gue, malah lu ngalor ngidul kemana-mana kan. Udah tuh udah mau nyampe tujuan ke tengah-tengah lah, ibarat tuh di tengah-tengah lah, udah mau nyampe ke arah rumah, udah ngelewatin jalur Tangerang lah, udah agak jauh. Ngeres lah tuh gue bang di warkop. Udah turun deh lu kata dia. Ya gue turun kan, ngopi dulu kita, gue ngantuk banget kasih dia. Kita melipir ke warung kopi tuh bang. Makan Indomie biasa nyantai. Gue cecer lagi bang. Karena apa? Gue masih penasaran. Gue kenapa tadi? Kok gue bangun disuruh cabut ya kan? Blay gue kenapa tadi? Nah di situ dijelasin lah sama Midun. Nah buat cerita lebih lengkapnya lagi, pada saat nih gue kerasukan nih bang nih, itu udah ada bang versi Midunnya di channel gue bang. Oh jadi cerita versi si Midunnya ada di channel nih bang ya? Di channel gue. Dari situ juga Midun kan lebih banyak berinteraksi sama si almarhum Ujang nih sebelum meninggal. Dari perjalanan, dari semasa hidup lah, lebih sering sharing sama si Ujang. Nah di situ tuh ternyata si Midun juga ngalamin hal yang seperti gua alamin, cuman dia lebih parah. Oh jadi Midun ini juga ngalamin diteror nih sama apa yang kayak lo alamin? Ternyata dia diteror, karena kan sebelumnya kan dia ngomong sama gua cuma dimimpiin. Nah dia ngejelasin ke gua, ya karena di situ tuh ya dia ngeliat gua nih udah kayak orang tekanan batin gitu bang. Jadi kayak dia berusaha buat biar lu nggak makin kepikiran, makanya gue keep cerita, makanya gue bilang cuma gue dimimpiin. Nah gue di situ langsung connect pada saat dia gue tanya ngejawab kayak mikir dulu bang. Wah pantas waktu itu gue tanya nggak langsung ngejawab ya kan. Nah di situ tuh penuturannya lebih jelas ada di channel gue sih bang. Jadi kalau yang buat kalian nih yang kalau mau dengar ceritanya versi dari Midun ya, yang si almarhum Ujang curhat sampai kejadian yang dialamin ya. Iya, sama yang sampai gua kesurupan kan posisi kan dia yang sadar. Iya. Itu ada di channel gua. Ya. Nah, jadi kebetulan memang si Bang Refdi ini salah satu konten kreator ya Bang ya. Dan host juga nih di channelnya Penoto ya Bang ya. Nah, jadi buat kalian yang habis nonton video ini sampai habis, kalian langsung aja mampir kepoin gimana cerita versi serem dan horornya juga nih pastinya dari si Midun ini. Jadi kalian langsung aja mampir, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara subscribe, nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Jadi gua lanjut lagi nih bang. Nah, udah kira gue dari tempat Midun, gua ngeres lagi tuh sampai lumayan pagi karena kan dari rumah Midun ke rumah gua kan lumayan kan. Nah, begitu lumayan ekstrim juga sih bang. Kalau gua labas malam-malam juga ngeri juga kan. Gua di situ pagi, gua istirahat dulu di tempat Midun. Akhirnya agak pagian dikit gua cabut tuh. Gue ngobrol ke bokap gue udah bangun untungnya pagi. Lu dari mana? Kata bokap gue gitu kan. Jadi pas gue mau berangkat nih, gue nggak ketemu bokap gue nih, jadi gue nggak izin sama sekali bokap gue. Nah, lu dari mana emang bawa tas? Gue ceritain, gue mau camp ini tadinya kan. Pak, kok ini masih ngalamin kayak gini ya? Itu gue ceritain bang semua bang. Yang kayak kejadian di danau, itu kan sebelumnya gue belum cerita ke bokap. Gue ceritain. Terus yang kejadian gue mau ngecamp, gue kesurupan lagi, gue ceritain semua.
Nah di situ tuh bokap gue mulai agak kepikiran mungkin ya, nah anak gue kenapa kok kayak gini ya kan. Ya udah terus dia nggak lama nelfon temennya itu bang, nelfon temennya. Nah intinya dari temennya ini gue disuruh ngikut sama bokap gue ke rumah temennya, disuruh ngikut ke tempat temennya. Kan pada waktu itu tuh memang lagi libur ya gawe bokap gue, nah, temennya juga kan satu kerjaan, dia libur juga. Gue diajak lah ke rumah dia. Pagi-pagi gue kelar mandi, makan segala macam, sarapan, berangkat tuh gue sama bokap gue naik motor. Gue berangkat sama bokap gue naik motor ke tempat temennya ini yang bisa dibilang orang pinter lah bang ya. Gue datang sampai rumahnya, ketemu tuh bang gue sama beliau tuh, sama si temen bokap gue ini yang ngomong bisa ini. Ya modelnya kayak kiai sih bang jatuhnya. Jadi bukan lebih ke kayak dukun atau gimana, lebih ke kiai. Dia senyum-senyum doang ketemu gue salim, dia senyum-senyum doang. Nah diajak ngobrol tuh gue, dari gue ngobrol pertama intinya tuh belum masuk ke topik tuh bang, jadi masih ngalor ngidul dulu, kayak gue dibikin santai dulu ya kan, biar gue nggak terlalu gimana mungkin sama dia. Diajak ngobrol, di tengah perbincangan dipotong sama dia, emang kenapa lagi kata gitu kan, emang kenapa lagi, bukannya udah tenang ya. Nah, karena dia tahu nih yang gue bilang, bokap gue nanya ke bokap gue nanya ke dia yang tentang gue diganggu sama Ujang, bukannya udah tenang kata dia gitu. Enggak pak, ini gue jelasin lagi kan. Udah duduk situ kata dia. Dia ngirimin doa sih lu kata teman bokap. Dalam hati gue, lu emang tahu gue sholat gue ngedoain deh. Soalnya masih agak kesel gitu aneh kan. Dia tuh duduk kata dia. Dia ngambil air, ditaruh, ngedoain tuh bang dia. Gue nggak tahu baca doa apaan, waktu itu kan agama gue masih kacau banget. Dia ngebacain doa segala macam. Seminum tuh gue. Habisin kata dia itu, ya gue habisin. Nah yaudah insya Allah udah bersih kata dia, udah gak ada ngikut-ngikut lagi kata dia. Nah dia nggak ngejelasin tuh bang, maksudnya kayak napaknya intinya dia cuman to the point. Gue bacain ini nih, gue kasih lu minum minum insya Allah sembuh, udah nggak ada gangguan normal hidup lu, mungkin begitu ya tujuannya. Yaudah tuh dari situ ngobrol lumayan lama. Akhirnya tabu tuh gue bokap. Alhamdulillah itu gue udah gak dapet gangguan. Dan berselang beberapa seminggu 2 mingguan gue dapet kerjaan lagi tuh bang. Gue dapet panggilan kerja di salah satu perusahaan, dia di daerah Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Nah cuma di perusahaan itu tuh mewajibkan buat gue standby di sana. Jadi disediain mes yang dimana gue harus standby di sana tuh. Ya gue mikirnya wah kayaknya memang gue harus keluar dari ini daerah. Kalau di zona zona horor gue kayak satu itu, kedua gue pengen dari circle baru bang. Maksud gue ya mungkin dengan gue dapet kawan-kawan baru ya perasaan kehilangan gue nih memudar dikit-dikit ya, walaupun ya nggak bisa banget sih bang istilahnya sampai hilang banget ya, karena gue kenal deket sosoknya si Ujang. Udah kira gue pindah ke sana, gue ngekos di sana selama hampir kurang lebih beberapa tahun tuh ya alhamdulillah bang, aman-aman aja kan. Alhamdulillah udah gak dapat teror dari almarhum. Aman aja alhamdulillah. Dan itu tuh kehidupan gue ya kembali normal tuh bang. Alhamdulillah bang. Iya alhamdulillah. Dan semoga ini kan lu bawain cerita ini bukan untuk menakut-nakuti ya bang, tapi bisa diambil atau petik hikmahnya lah bang. Hikmahnya bang itu. Dan lagi-lagi sebelum kita akhiri ini kita ngirimin doa lah bang ya. Semoga almarhum tenang dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika lu ngeliat si almarhum Ujang ini setelah buang air kecil nih dari tempat pohon itu ya, tanah lapang itu, dan dia masuk ke dalam bus, ada nggak sih kecurigaan atau ekspresi yang lu lihat dari wajah almarhum Ujang ini, ada yang beda nggak sih atau gimana sih bang? Nah kalau di situ tuh justru malah kecurigaan gue tuh berawal dari dia setelah buang air kecil bang. Iya. Sebelum naik ke bis nih, di situ kan gue sempat papasan sama dia, maksudnya gue nungguin dia kan, gue berdua sama Midun, gue nungguin dia. Lu ngecin di mana Blay? Di belakang. Mukanya tuh udah mulai pucat bang. Mukanya udah mulai pucat. Di situ tuh ya gue pikir kayak orang habis ngeliat setan mungkin ya, pemikiran gue, atau ngeliat binatang atau gimana yang bikin dia takut sampai dia pucat kayak gitu. Sampai beda banget. Alhasil kan kita langsung naik ke mobil kan, ke bis. Nah di bis itu pun gue press bang dengan pertanyaan-pertanyaan. Gue kenapa Blay, itu sakit ya? Enggak apa-apa Blay, nggak apa-apa Blay. Jawabnya gitu mulu. Cuma jawab nggak apa-apa aja. Nggak apa-apa, gue nggak apa-apa kata dia. Nah sedangkan dari situ ekspresi mukanya dia tuh ya makin flat bang,
yang kan di awal itu Makin pucat data. makin data. Nah, itu tuh makin ya, ibaratnya kecurigaan gue tuh paling besar tuh dari situ tuh. Tanda tanya besar, Tanda kenapa tanya nih besar. si Ujang gitu. Iya, karena kalau memang dia, gue mikirnya ya mungkin dia masuk angin atau dia mabuk perjalanan. Iya. Cuman kan logikanya namanya orang mabuk perjalanan naik bis itu gejala harus sudah dari awal. Dari awal Nah, sedangkan pas ban bocor pun itu dia masih biasa, masih fresh aja nih. masih fresh. Dia mutarain dia kebelet kencing, dia juga kebelet kencing. Itu ekspresinya masih dia, yang gue lihat tuh masih dia. Iya. Nah, itu sih bang. Dari Jadi situ udah ada keanehan lah ya. udah ada keanehan. Dan ketika jasadnya ini ditemukan nih bang almarhum ya, kan lu nggak sempat melihat nih yang lu terhalang lah dengan ketidakterimaan keluarganya sosok si almarhum ini buat nerima lo lah ya. Ada nggak sih cerita atau yang melihat kondisi jasad dari almarhum Ujang ini masih utuh dalam keadaan utuh atau udah hilang sebagian organ tubuhnya? Nah, kalau untuk ini nih, gue juga sebelumnya sempat konfirmasi juga Iya kan beberapa lama ya. Iya, karena kan dia lumayan lama juga kan di air kan. Nah itu pun gua konfirmasi tuh udah beberapa bulan kemudian lah itu kan. Bahkan udah hampir beberapa tahun bang. Gua tanya ke si A ini, temen gua yang dekat rumahnya si Midun. Pas posisi waktu itu tuh gua lagi mau ke tempat Midun. Kurang lebihnya nih sebelum gua cerita lah intinya. Iya. Gua beberapa waktu lalu tuh gua sempat minta izin juga kan ke orang tuanya. Gua konfirmasi dulu nih ke Midun sama ke si A ini nih. Gue sempat main ke rumah si A, gue coba nanya-nanya tuh. Nah menurut berdasarkan penglihatan dia ya, kan dia kan datang tuh, gue ketemu di rumahnya si Ujang kan. Ya normal sih bang, Alhamdulillah kondisi dalam organ tubuhnya normal ya, utuh ya. normal. Nah sebenarnya kalau dipikir ke logika lagi nggak masuk ya bang. Iya. Orang udah beberapa hari di laut, Laut di apalagi situ laut ya. notabene banyak binatang, entah kayak ikan segala macam. Kan harusnya kan udah ada bagian-bagian yang ini ya. Tapi ini kayak ya cuma pucat ya, lebih ke biru sih, keunguan gitu sih, modelnya kayak orang ya meninggal ya, wajar Istilahnya jasadnya masih terjaga ya. masih terjaga. Nah lagi-lagi buat kalian yang penasaran sama ceritanya versi dari si Midun ini bang ya, yang mau dengerin langsung semua cerita versinya Midun yang diteror sampai yang ada curhatan dari sosok almarhum Ujang ini bang ya. Jadi kalian langsung aja wajib mampir ke channelnya Penatua nih. Nanti kalian nonton langsung di situ. Jangan lupa kalian tinggalkan jejak dengan cara subscribe, dukung sepenuhnya. Nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Dan Bang Refdi sekali lagi thank you banget nih bang. Lo udah ceritain sedetail mungkin dari awal sampai akhir bang ya. Lagi-lagi cerita yang lo bawain ini nggak ada kesan untuk menakut-nakuti ya bang. Iya, betul. Tapi terlebih bisa dipetik hikmah-hikmahnya. Jadi buat kalian sekian kisah horor yang dialami sama Bang Refdi ini nih, yang diteror oleh sahabatnya sendiri karena korban tenggelam ya. Jadi buat kalian lagi-lagi sebelum gue akhiri video ini, gue mengingetin buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic seperti yang dialami oleh narasumber gue lainnya, dan seperti Bang Refdi ini punya pengalaman horor kisah nyata, kalian menjadi narasumber langsung di Dimensi Mistik. Kalian bisa langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik atau langsung DM ke Instagram gue. Nanti biar mempermudah, linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic seperti yang dialami oleh narasumber gue kali ini. Yaudah, gue rasa cukup. Gue akhiri video ini. Akhir kata, gue harus Dimensi Mistik dan Bang Refdi dari Penatua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Bang Refdi, thank you bang.